Di suatu dunia antah berantah, para penghuninya harus bertarung melawan monster untuk bisa bertahan hidup. Dan seorang pemuda menjalani kesehariannya seperti itu selama dia hidup. 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun berlalu seperti nggak ada perubahan. Pemuda tersebut terus bertarung tanpa henti, hingga dia bisa melawan monster apapun dengan 1 pedang. Berkat pengalaman bertarung melawan monster yang udah nggak terhitung jumlahnya. Hingga suatu hari, akhirnya pemuda tersebut berhadapan melawan bos monster yang menyebabkan semua kehancuran di dunianya. Si bos monster bilang, Menyerahlah, dunia yang kau tahu sekarang udah hilang. Kau memang talenta yang sangat disayangkan. Kau bisa aja menjadi pedangku. "Jangan bercanda!" Ha! Teriak si pemuda yang menerjang sekuat tenaga ke arah si bos untuk melancarkan down slash full power. Sayang tebasannya itu cuma bisa menggores kepala tangan kiri si monster. Dan tiba-tiba, si bos melancarkan tinju kerasnya yang memaksa si pemuda harus bertahan dengan segenap kemampuan. Sambil melancarkan rentetan tinju berikutnya ke tubuh si pemuda, si bos bilang lagi, Berjuanglah sekuat tenagamu. Bagiku, kau itu cuma serangga kecil. memang si pemuda lumayan terluka akibat rentetan serangan barusan. Tapi saat dia mendarat ke tanah akibat efek hempasan, dia langsung melakukan burst step sekali lagi untuk menghajar si bos dengan serangan berikutnya. Sayang si bos dengan entengnya melancarkan sikut kiri yang mengenai pemuda itu dengan telak, hingga dia langsung membentur tanah di bawah dengan sangat keras. Si bos yang ngerasa kalau lawannya udah nggak berdaya, segera mengangkat pedangnya tinggi-tinggi untuk melancarkan final blow execution. Tapi dengan tekad pantang menyerah, si pemuda yang menatap liontin bos sejak tadi duluan melempar pedangnya secara full power sebelum ayunan pedang si bos jatuh tepat ke arah liontin yang menggantung di dada si bos. Sehingga sebelum pedang si bos mengenainya, liontin tersebut hancur berkeping-keping, diikuti dada bos monster yang berlubang dalam ukuran besar. Si bos yang sekarat parah kaget bukan main karena lawannya tahu kelemahannya, dan kini dia sangat marah mendapatkan luka fatal seperti itu. Kau keparat! Teriak si bos untuk terakhir kalinya, yang kemudian meledak hancur menjadi debu, mengikuti liontin sumber kekuatannya yang udah hancur duluan menjadi serpihan. Kematian si bos memang melegakan, tapi dunia yang udah hancur gak mungkin ditinggali lagi. Yang tersisa hanyalah pemandangan indah langit bertabur bintang, di saat yang lain cuma gersang dan hampa. Sekarang kita pindah ke dunia asli bumi. Terlihat pemuda lainnya sedang mendekati Gate Namsan, sebuah gate monster rank C yang cuma boleh dimasuki hero resmi terdaftar rank C, serta minimal party 3 orang. Bukannya mengindahkan peringatan alarm, si pemuda sekaligus hero nggak resmi tersebut main terobos aja masuk ke dalam gate. Setibanya di dalam, dia pun nggak sengaja berjumpa dengan hero resmi party 4 yang kebetulan baru aja kelar hunting. Mereka mengajak si pemuda untuk keluar gate bersama-sama karena mengira si pemuda mungkin sedang kesasar. Ngelihat baju si pemuda yang terlalu casual, mereka mengira si pemuda cuma porter yang kemungkinan ditinggalkan party hero-nya karena nggak berguna juga sebagai porter. Salah satu tim hero pun bilang ke si pemuda, "Aku udah sering melihat orang sepertimu. Aku tahu kenapa kau masuk ke dalam gate. Mencoba hunting dalam gate cuma karena pernah menontonnya di TV atau online, itu sama aja seperti bunuh diri. Kau harusnya bikin lisensi hero melalui latihan dan menyelesaikan ujiannya lebih dulu. Lagian ini gate rank C. Kalau kau baru mulai, carilah gate rank F." Tapi si pemuda langsung membalas, "Aku paham kalian mau membantu, tapi aku nggak peduli," kata si pemuda yang kemudian melangkah pergi begitu aja, sehingga party hero pun kaget melihatnya. Saat beberapa dari mereka mau menghentikan si pemuda, ketua party langsung menghalangi. Menurutnya kalau memang si kawan dengan sadar mengabaikan saran dari mereka yang udah pengalaman, itu artinya si kawan memang harus mengalaminya sendiri. Dia harus belajar kalau gate itu nggak seperti terlihat di TV atau online. Tapi gate adalah tempat yang brutal dan tanpa ampun, kata si ketua kepada semua anggota partinya. Persis seperti ucapan ketua party, si pemuda pun langsung berjumpa dengan monster orc tinggi besar. Tanpa ampun, monster tersebut mencoba menebas si kawan dengan pedangnya. Tapi hebatnya bahkan dengan menutup mata sekalipun, si kawan mampu menghindari serangan itu dengan sangat gampang. Lalu dia pun bilang, 10 tahun, masih aja nggak ada hal yang berubah, kata si kawan yang kemudian melompat tinggi-tinggi untuk melancarkan tinjuan super keras yang berhasil melubangi kepala si monster sampai hilang dalam sekejap. Apakah pemuda yang satu ini ada hubungannya dengan pemuda dari dunia lain? Kita akan tahu sebentar lagi. So, kita lanjut dulu.
Setelah membantai monster besar tersebut, si kawan pun menggunakan bekas pedang monster untuk melubangi tubuhnya demi mendapatkan low grade magic stone. Sesuatu yang bahkan di masa lalu gak akan dia lirik. Baru aja menyimpan magic stone tersebut ke dalam tas, tiba-tiba segerombolan orc lain datang menyerang secara serentak dari arah belakang. Tapi hebatnya, si kawan mampu menghindari tebasan monster tanpa perlu melihat sedikit pun. Lalu dengan sisa magic stone yang ada di tangannya, si kawan melemparnya kuat-kuat ke arah monster, sehingga satu monster kepalanya langsung hancur terkena lemparan, membuat rekan monsternya kaget sekaligus marah besar. Mereka pun mencoba menyerang si kawan secara membabi buta sekali lagi. Tapi hasilnya, ya seperti yang kita tahu, langsung tewas mengenaskan dalam sekejap. Sementara itu, party hero sebelumnya yang sedang dalam perjalanan keluar gate, salah satu hero wanitanya terlihat sedikit gusar. Kalau pemuda menyebalkan sebelumnya, bisa aja cedera parah atau bahkan mati. Tapi ketua party langsung merespon, kalau memang si pemuda itu seorang penyusup, harusnya sekarang agen elit rank B dari pusat kendali udah dalam perjalanan untuk menangkapnya. Persis seperti ucapan si ketua, terlihat 4 orang agen berjas dan berkacamata hitam sedang berlari begitu cepat di dalam gate Namsan demi menangkap pemuda yang menyusup. Menurut si ketua party, selama pemuda menyebalkan gak kehilangan kewarasannya dan menyerang monster duluan, dia gak akan mati. Saat ini keparat gak sopan itu pasti sedang ketakutan menanti para agen untuk datang menyelamatkannya, kata si ketua dengan penuh keyakinan. Tapi bukan seperti ucapan si ketua. Justru monsterlah yang ketakutan sampai bergetar hebat ngelihat si pemuda yang terus-menerus membantai rekan mereka. Cukup dengan satu tinjuan atau satu tendangan di kepala dari si kawan, para monster langsung mati mengenaskan dalam sekejap. Si pemuda pun kembali mengambil pedang monster untuk mendapatkan magic stone di dalam tubuh mereka, karena kebetulan dia butuh 3 magic stone lagi sebelum cabut dari sana. Selepas hunting dan udah menyimpan magic stone ke dalam tas ransel, jujur si pemuda ngerasa panennya kurang bagus hari ini. Karena sejauh ini, dia baru ngumpulin 12 low grade dan 16 lower mid grade magic stone. Namun tiba-tiba, di belakang pemuda terdengar seorang agen yang baru aja menemukannya, sehingga dia memanggil seluruh rekan untuk kemudian menghampiri si pemuda bersama-sama. Ketua tim agen pun bilang dengan tegas, "Kami dari pusat kendali gate, mohon tunjukkan kartu identitas hero Anda. Jika Anda seorang hero yang gak terdaftar, Anda harus ikut bersama kami ke pusat kendali." Pusat kendali gate? Menyebalkan sekali, respon si pemuda yang mau pergi begitu aja. Ngelihat itu, ketua tim agen langsung menyuruh rekannya untuk memborgol si pemuda. Gak lupa agen rambut kuning yang pegang borgol pun bilang, "Pak, tolong kerjasamanya ya. Kalau Anda menolak kerjasama, kami harus menggunakan cara kasar. Kalau Anda melawan, kerugian visi yang disebabkan akan menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. Sebaiknya ikut ke pusat kendali dan menyelesaikan hal ini dengan damai," kata agen rambut kuning yang segera menangkap tangan kanan si kawan untuk memborgolnya. Tapi sebelum si agen sempat memborgol, dalam sekejap tangan kiri si kawan udah menangkap tangan si agen yang membuatnya kaget luar biasa. Lalu dengan tegas si pemuda bilang, "Berhenti menggangguku dan pergilah." Mendengar intimidasi itu, agen lain terpaksa ngeluarin tongkat listrik mereka, grade 4 mana seal, yang setahu si pemuda mungkin cocok untuk melawan monster orc. Kesal para agen udah ngeluarin senjata. Tanpa ragu si pemuda memelintir lengan agen rambut kuning yang membuatnya sangat kesakitan, sembari bilang, "Ini peringatan terakhir kalian. Kalau kalian gak mau terluka lebih dari ini, pergi dari hadapanku sekarang juga." Gak terima mendapat ancaman seperti itu, 2 agen langsung menerjang untuk memukul si pemuda dengan tongkat listrik mereka. Hebatnya si kawan menangkis tongkat itu menggunakan kedua tangannya secara langsung tanpa merasakan efek apapun. Lalu tanpa ragu mengerahkan tendangan lutut keras yang mengenai salah satu agen di pinggangnya dengan telak, diikuti tendangan lurus kuat ke arah perut agen satunya lagi. Sehingga dalam waktu singkat, mereka berdua langsung terkapar jatuh pingsan, yang membuat ketua tim agen terdiam syok berkeringat dingin. Ketua tim itu mencoba memperkuat fokusnya untuk melawan. Namun tiba-tiba, si pemuda menghilang begitu cepat dari pandangannya, yang membuat si ketua makin syok lagi dan bilang dalam hatinya, "Apa? Dia menghilang?" Siapa sangka, si kawan udah berada di samping si ketua untuk melepaskan tinjuan kilat ke perutnya.
sehingga mata si ketua langsung memutih merasakan sakit yang luar biasa, sekaligus terseret beberapa meter ke belakang. Sewaktu si kawan mengkonfirmasi kalau Hero terdaftar nggak masalah masuk ke gate, si ketua agen yang masih kesakitan mengiyakan selama nggak ada tindakan ilegal di dalam gate. Bahkan mereka pun nggak perlu dikerahkan. Tapi pas si kawan bertanya tentang Rift Zone, spontan si ketua langsung kaget menegang karena dia tahu Rift Zone adalah jalur dimensi yang menjadi awal kemunculan para monster di dunia. Dan di sana jugalah hasil perburuan para monster digunakan sebagai sumber energi baru. Makanya negara memonopoli jalur masuk dan perdagangan monster yaitu gate. Dan ruang yang gak diketahui serta belum berubah menjadi gate, itulah yang disebut sebagai Rift Zone. Setelah mendengar penjelasan si ketua, si kawan pun bertanya sekali lagi. Jadi, kalian tetap akan mencariku gak peduli gate mana yang akan kumasuki bukan? Dengan menganggapku sebagai penyusup atau semacamnya? Iya, itu benar. Kalau ada hero gak terdaftar yang masuk tanpa izin, maka akan ada laporan otomatis yang masuk ke pusat kendali. Dan agen-agen terdekat akan dikerahkan untuk menangkapnya. Tapi Rift Zone itu gak bisa dimasuki dengan mudah. Asosiasi hero gak akan membiarkan. Belum habis si ketua agen bicara, si kawan udah menangkap kepala si ketua yang membuatnya ketakutan. Sekaligus menyesal karena gak segera melapor kejadian ini ke markas sejak tadi. Lalu cukup dengan dorongan ringan dari tangan si kawan, ketua agen udah terpental begitu aja ke belakang. Dan jujur si kawan kesal diganggu oleh orang lemah seperti ini. Makanya dia pun segera pergi dari sana. Gak peduli si ketua agen memakinya dengan sumpah serapah. Oke, pasti kawan-kawan udah penasaran siapa sebenarnya pemuda tersebut. Kok bisa dia punya kekuatan besar melebihi agen elit rank B? Jadi, kita mundur sejenak ceritanya ke sosok pemuda yang kekuatannya udah setara Sword God. Sewaktu dia baru aja mengalahkan final boss yang menjadi dalang kehancuran dunianya. Persis saat Sword God mendengar teriakan kematian final boss, dia merasa kehilangan kesadaran, seakan tersedot ke dalam sesuatu yang menurutnya itu adalah kematian. Tapi saat dia membuka mata setelahnya, tiba-tiba jiwanya seperti melayang di langit bumi dan malah bertemu dengan sosok jiwa lain. Siapa lagi kalau bukan si pemuda yang memasuki gate. Pemuda bumi itu memperkenalkan dirinya sebagai Seo Dojun dan saat ini tubuhnya sedang sekarat. Kalau kau mau mengabulkan permintaanku, maka aku akan pergi dengan tenang. Tapi Sword God malah menjawab, aku menolak. Aku gak mau lagi punya ikatan dengan kehidupan. Aku udah bertempur mati-matian selama 10 tahun, tapi malah dikhianati rekan yang udah kupercaya. Negaraku juga udah hancur, teman-temanku udah mati, keluargaku juga. Gak peduli seberapa keras aku hidup, gak ada lagi yang tersisa untukku. Kau juga pastinya begitu bukan? Dojun yang lumayan tertekan dengan ucapan itu menjawab lirih. Meski hidupku juga akan berakhir seperti itu, aku gak mau nenek dan Unyeong yang masih hidup mengalami hidup dalam kesengsaraan. Yang kuinginkan adalah... Dan sejak saat itulah, jiwa Sword God masuk ke dalam Seo Dojun. Makanya kekuatan fisik Dojun menjadi begitu kuat, melebihi elit hero rata-rata. Kembali ke cerita utama, terlihat Dojun yang baru aja keluar dari gate Namsan, mendatangi kompleks digital Gasan, distrik Gumcheon, kota Seoul. Sekarang distrik Gumcheon dijuluki sebagai kompleks hero karena ada lebih banyak perusahaan dagang yang menjual produk kebutuhan gate ketimbang perusahaan IT. Dan kebetulan, Dojun memasuki salah satu toko di sana untuk menjual Magic Stone hasil hunting monster sebelumnya. Parahnya Dojun gak membersihkan Magic Stone dari darah monster, sehingga membuat penjaga toko merasa jijik. Sembari penjaga toko membersihkan Magic Stone, Dojun pun disuruh santai-santai dulu sambil ngopi. Lalu si penjaga toko pun bilang, total ada 12 low grade Magic Stone, 16 mid grade Magic Stone, dan 5 high grade Magic Stone. Kau tahu kan, kalau komisi pembelian toko kami adalah 40%? Jadi kalau kita hitung, total yang bisa kau dapatkan adalah 5,4 juta won ya, kata si penjaga toko yang sok centil. Kesal mendengarnya, Dojun langsung menghampiri si penjaga toko untuk bilang, berhenti, aku yang pergi berburu, tapi kenapa kau langsung potong 40% aja dari total penjualan? Penjaga toko yang tersentak kaget kemudian menjawab, Pak, kau benar-benar gak paham cara kerjanya ya? Biasanya toko lain ngambil komisi 45%. Kami udah nawarin harga yang lebih bagus loh ini. Kalau kau nggak mau jual, ya nggak masalah. Ambil balik lagi aja. Kau nggak akan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dimanapun. Mendengar itu, Dojun mengiyakan dan segera memasukkan kembali Magic Stone-nya ke dalam tas. Tapi tiba-tiba, si penjaga toko menangkap tangannya untuk bilang sekali lagi dengan tegas, "Hei Pak, kau harus bayar biaya pembersihan. Kopinya tadi juga nggak gratis. Biaya pembersihan tadi 300.000 won, sedangkan kopi barusan 10.000 won. Tapi karena kami nggak bisa menggunakan lagi handuk yang kupakai untuk lap darahnya tadi, maka silakan bayar 350.000 won."
Dojun yang kesal mendengar itu, buru-buru menarik tangannya sembari bilang, "Aku nggak punya uangnya. Coba aja ambil dariku kalau kau berani." "Oh, sebaiknya kau bayar aja uang itu, Pak. Kami punya beberapa hero rengsi di sini." "Dasar bajingan," kata si penjaga toko yang sama kesalnya terhadap Dojun. Dan persis seperti perkataan si penjaga, beberapa hero yang dimaksud dengan badan tinggi besar tiba-tiba masuk ke dalam toko dari pintu belakang. Tapi selang beberapa detik setelahnya, si penjaga toko malah meringkuk gemetar gak karuan karena ngelihat hero rengsi andalan toko yang selama ini selalu mengalahkan pembuat onar justru langsung jatuh pingsan melawan Dojun cukup dengan satu pukulan. Dojun pun menghampiri penjaga sekali lagi untuk bilang, "Komisinya 1% aja. Mulai sekarang mari kita berbisnis dengan mulus," kata Dojun dengan tatapan tajam yang membuat si penjaga yang udah terlanjur ketakutan cuma bisa patuh mengiyakan permintaan daripada nggak bisa ngeliat hari esok. Gak berselang lama, Dojun pun pulang ke rumahnya sambil nunjukin segepok uang ke nenek dan adik perempuan yang membuat mereka kaget bukan main. Pastinya Dojun harus berkilah kalau uang tersebut dia dapatkan dari kembalian pinjaman teman yang bisnisnya kini sukses besar. Sehingga adik perempuan yang bernama Un Yeong loncat-loncat kegirangan di dalam ruangan karena mengira keluarga mereka kini udah kaya. Ngelihat senyum sumringah Un Yeong, Surgar pun teringat ucapan terakhir jiwa Dojun yang asli saat pertemuan mereka sebelumnya. Waktu itu jiwa Dojun meminta agar nenek dan Un Yeong bisa tinggal di rumah yang jauh lebih aman dari manapun. Setelah permintaan tersebut terucap, jiwa Dojun yang asli pergi menghilang untuk selamanya. Sambil menatap bayangan yang terpantul di cermin, jiwa Surgar bilang dalam hati, "Saat aku terbangun, aku telah menjadi Seo Dojun. Rumah teraman di Korea harganya 110 miliar won saat ini. Memang aku gak punya tanggung jawab untuk menjaga janji sepihak. Tapi, kalau aja kekuatanku kembali, tanpa uang sebesar itu pun, aku bisa menjaga nenek dan Un Yeong dengan aman. Rift Zone, Gate, Monster, semua yang ada di sini jauh lebih lemah dibandingkan duniaku yang udah hancur itu. Bagiku yang dulunya adalah Sword God, tempat ini seperti permainan anak-anak. Tapi, bahkan 10% dari kekuatanku masih aja belum kembali," kata Sword God yang kecewa pada dirinya. Waduh, 10% aja udah OP parah, apalagi kalau 100%. Namun tiba-tiba kebersamaan mereka harus terganggu karena datang debt collector yang mengetuk pintu rumah. Sewaktu Dojun keluar untuk melihat mereka, tanpa basa-basi, dua orang debt collector ini meminta Dojun untuk bayar hutang pinjaman tepat waktu yang jumlahnya sebesar 48 juta won. Ngelihat itu, Surga jadi tahu kalau mereka ini sebenarnya rentenir yang dipinjami Seo Dojun asli sebelum dia meninggal. Parahnya 5 juta won yang Dojun pinjam untuk biaya rumah sakit nenek malah langsung jadi 10 kali lipat dalam waktu singkat. Salah satu rentenir bilang, "Kau udah dapat uang dari Gate bukan? Ayo berikan uangnya. Kami melakukan ini semua berdasarkan kontrak. Jadi jangan anggap kalau ini gak adil ya." Namun tiba-tiba, boge mentah Dojun melayang cepat dari tangannya, menghantam pipi rentenir yang berbadan lebih besar, membuatnya terhempas ke belakang sampai membentur dinding dengan sangat keras. Melihat itu, rentenir yang badannya lebih pendek kaget bukan main karena rekannya langsung KO dalam sekejap tanpa bisa ngelihat tinju seperti apa yang Dojun kerahkan barusan. Lalu Dojun pun bilang dengan tegas kepada rentenir pendek, "Uang yang udah aku bayarkan sejauh ini adalah 9 juta won. Bukankah harusnya kalian yang bayar hutang padaku?" Si rentenir yang ketakutan parah menjawab, Kau... Apa benar kau ini Seo Dojun?" Tanpa basa-basi, Dojun cuma menjawab, "Beritahu bosmu, aku akan segera menemuinya," kata Dojun sambil melepaskan boge mentah sekali lagi kepada rentenir pendek. Sekejap kemudian, Dojun membawa Un Yeong ke toko boneka untuk membeli apapun yang si adik mau. Karena Surgar berbagi ingatan dengan Seo Dojun yang asli, maka emosinya kini ikutan berubah. Punya rasa sayang yang sama terhadap Un Yeong. Tapi jujur Surgar gak menyangka, Seo Dojun yang asli adalah orang yang sangat baik karena bisa sesayang itu pada Un Yeong padahal adik tirinya. Sehingga Surgar ngerasa kalau dia harus menjaga perasaan sayang yang udah dititipkan kepadanya. Selepas membeli boneka beruang yang agak besar, Dojun dan adiknya pun pergi makan ramyun dan burger bersama-sama. Namun tiba-tiba, muncul wanita gembrot bersama dua pengawal botak yang mengganggu kesenangan mereka. Wanita itu mengejek Un Yeong memakai pakaian jelek, bahkan tega menyebut ibu mereka sebagai pelacur. Dojun yang kesal mendengarnya, langsung membalas, "Kau seorang jalang yang jelek, mirip seperti orc," kata Dojun yang membuat si gembrot tersentak kaget. Siapa sebenarnya si gembrot itu? Oke, kita jelasin sedikit. Jadi, Seo Dojun yang asli lahir di luar nikah dan hidup miskin. Di usianya 7 tahun, setelah ibunya meninggal, Dojun dirawat oleh ayah kandungnya.
Dia menjalani tahun-tahun yang dipenuhi diskriminasi dan penghinaan, lalu sepenuhnya diabaikan begitu istri sah ayahnya melahirkan seorang putra. Akibatnya sekali lagi dia diusir dan tinggal bersama nenek dari ibu dan saudara tiri yang gak pernah dia temui sebelumnya. Membayangkan itu semua, jujur Sword God heran. Hati sebening apa yang Dojun miliki untuk bertahan menghadapi semua itu tanpa balas dendam sedikit pun. Makanya Sword God bertekad kalau sekarang Dojun gak boleh lagi mendapatkan penghinaan seperti dulu. Tanpa ragu Dojun bilang ke si gembrot yang masih kaget, "Kita hidup selama 12 tahun dan kau masih aja menjijikkan. Mulai dari wajahmu, sampai kepribadianmu yang buruk dan bahkan otak bodohmu itu, kau benar-benar gak berguna. Kau iri dengan perempuan yang lebih cantik atau lebih baik darimu, bertahan dengan inferiority complex. Kau gak lebih baik dari adik perempuan yang sebenarnya peduli soal kondisi keuangan kakaknya," kata Dojun mengejek si gembrot sekaligus memuji Unyeong karena rela makan burger yang lebih murah agar Dojun gak keluar uang lebih banyak lagi. Pastinya si gembrot marah besar dia dihina di depan umum seperti ini. Tapi sebelum dia mengamuk, ibu si gembrot yang cantik jelita datang ke tempat makan tersebut sembari bilang, "Lama gak ketemu Dojun?" Spontan si gembrot langsung merengek pada ibunya karena dia udah dihina habis-habisan oleh Dojun. Tapi sang ibu gak peduli, dia malah tersenyum ke Dojun, menanyakan kabarnya, bahkan memintanya sesekali untuk pulang ke rumah ibu tirinya. Mendengar itu Dojun kesal parah. Senyum ibu tirinya itu cuma senyum munafik, karena justru ibu tirinya lah yang paling menyiksa Dojun selama 12 tahun. Makanya sewaktu ibu tiri bilang kalau ayah kandung Dojun sangat mengkhawatirkannya, dengan kesal Dojun merespon, "Kau membuatku muak. Kita gak punya hubungan sampai bertanya soal satu sama lain bukan? Enyahlah dari hadapanku," kata Dojun tegas, yang membuat ibu tiri segera beranjak dari sana, diikuti anak gembrotnya. Tapi yang membuat ibu tiri heran, apa iya yang barusan itu adalah Seo Dojun yang dia kenal? Karena setahu ibu tiri, Dojun yang dulu selalu menundukkan kepalanya, bahkan kalau ditampar tanpa alasan. Selepas ibu tiri pergi, Dojun pun mengajak Unyeong untuk cabut dari sana. Dalam hatinya Sword God bertekad, kalau Seo Dojun yang tetap diam meski diperlakukan secara gak baik, sekarang udah gak ada. Sebaiknya kalian segera menyadari hal itu secepat mungkin, kata Dojun tegas dalam hatinya. Malam pun tiba. Terlihat dalam perjalanan menaiki mobil, si gembrot masih aja merengek pada ibunya yang hobi soleh. Kenapa ibunya membiarkan Dojun begitu aja, padahal udah mengejeknya habis-habisan di depan umum. Si ibu gak terlalu peduli dengan rengekan anak gembrotnya. Dia cuma bertanya pada pengawal, "Ketua Lee, kenapa Dojun masih hidup?" Ketua Lee menjawab heran, "Berdasarkan laporan, sebenarnya Kang Chuluo udah ninggalin Dojun di dalam rift zone, Nyonya." "Iya, benar. Terus kenapa bajingan itu yang harusnya udah mati masih hidup?" tanya si ibu sambil teriak. Ketua Lee pun segera minta maaf dan berjanji akan mengecek hal itu sekali lagi. Tapi si gembrot malah shock mendengar kalau Dojun harusnya udah mati. Dia bertanya berkali-kali apa yang ibunya maksud dengan hal itu. Si gembrot bilang, "Apa ibu berusaha menghabisi Dojun? Kalau kakek atau ayah mengetahui hal ini..." Belum habis si gembrot menyelesaikan kalimatnya, si ibu udah langsung menyumpal mulut si gembrot sembari bilang dengan tegas, "Biar ibumu yang akan mengurus hal ini. Jangan ikut campur," kata sang ibu yang membuat si gembrot langsung bergetar ketakutan hingga meneteskan air mata. Dalam hatinya ibu tiri bertekad kalau dia akan melenyapkan Dojun dengan cara apapun. Sedikit cerita tambahan tentang Rift Zone. Rift Zone muncul sejak 10 tahun yang lalu, di mana monster keluar berkeliaran membantai manusia tanpa ampun. Dunia jatuh ke dalam kekacauan yang luar biasa, tapi dengan kemunculan para hero, kekacauan bisa mereda dengan cepat. Lalu muncullah Magic Stone yang bisa diekstrak dari monster. Berhubung Magic Stone menggantikan sumber energi lama, negara-negara di dunia melakukan segala hal untuk mengubah Rift Zone menjadi gate. Sehingga sekarang, setiap struktur industri pasti berputar di sekitar gate dan hero. Atau dengan kata lain, untuk membuat uang yang signifikan di zaman sekarang, seseorang perlu menjadi seorang hero. Dan kebetulan, Dojun baru aja turun dari taksi di depan Yongdongpo HCS Capital demi mengurus segala hal yang diperlukan. Setibanya di dalam, Dojun pun langsung dihardik oleh bos rentenir, bosnya Yongdongpo Capital, karena tiba-tiba berani datang ke tempatnya, padahal udah meremukkan orang-orangnya. Si bos mengaku rugi atas perlakuan Dojun. Harusnya dia berhak mendapatkan kompensasi mental, fisik, dan material atas segala kerusakan yang Dojun buat. Tapi yang bikin si bos heran, kepribadian bocah di hadapannya kok seperti berbeda. Menurutnya kalau menilai gimana Dojun ngalahin kedua bawahannya, dia yakin Dojun pasti awakening di dalam gate. Atas asumsi tersebut, si bos bilang ke Dojun jangan sok hebat sementang udah awakening. Sembari memanggil beberapa bawahan hero lain yang semuanya berbadan besar ke dalam ruangan, si bos bilang dengan tegas, "Aku tahu persis orang sepertimu. Awalnya mereka memang sangat percaya diri, tapi bahkan setelah awakening pun,
mereka tetap aja sampah rank D. Jadi dengarkan baik-baik. Aku juga punya banyak rank D yang bahkan gak akan membiarkanmu untuk bicara, kata si bos memakai jaketnya dan mau ninggalin ruangan begitu aja. Tapi Dojun segera membalas, kembali ke sini dan duduk. Aku belum selesai bicara, kata Dojun dengan keras, yang membuat salah satu bawahan si bos berbadan besar langsung marah besar. Dia bilang, "Woi bocah, beraninya kau!" Belum habis si kawan bicara, Dojun udah memegang kacamatanya dengan kedua jari, lalu secara tiba-tiba melancarkan one inch punch ala Bruce Lee, bahkan dari posisi duduk, yang menghantam wajah si kawan dengan keras, membuatnya terpental jauh ke belakang. Belum juga hilang rasa kaget bawahan lain ngeliat rekannya dihajar tiba-tiba. Tanpa ampun, secara berurutan Dojun menghantam mereka dengan sangat kuat satu persatu, sembari bilang di setiap pukulannya, "Kalian ini bukan cuma rentenir, bukan? Aku tahu kalian juga dalam bisnis pembuatan ID. Kalau aku mau mulai menghasilkan uang, aku perlu hero ID. Buatkan aku yang terbaik, supaya nggak ada masalah lagi ke depannya. Besok harus jadi." Spontan si bos dan kedua bawahan awal terkaget-kaget, berkucuran keringat dingin. Ngelihat Dojun menghantam mereka semua cukup dengan satu pukulan, yang langsung KO di tempat. Dalam hatinya si bos bilang, Kekuatan apa itu barusan? Dia bukan rank D, rank C? Bukan, mungkin malah rank B, kata si bos dalam hati, yang masih aja belum hilang rasa kagetnya. Setelah memastikan si bos bersedia membuatnya, Dojun mendekati si bos, memegang bahunya sembari bertanya dengan keras, "Oh ya, satu hal lagi, apa Hong Hae-ju memintamu untuk menghabisiku?" Si bos yang mendengar pertanyaan itu, langsung teringat dengan sosok wanita cantik. Siapa lagi kalau bukan ibu tirinya Dojun? Karena si bos cuma diam seakan gak mau jawab. Tanpa ampun Dojun menekan tulang selangkah si bos dengan keras, membuatnya menjerit histeris kesakitan. Barulah kemudian si bos menjawab, "Hong Hae-ju, wanita itu, katanya dia berharap kau akan terkubur dalam hutang dan bunuh diri. Itu yang dia katakan padaku. Lepaskan! Tolong lepaskan!" Dojun pun segera melepas si bos dan bertanya sekali lagi, "Bunuh diri? Jadi itu alasan kenapa kau menjebakku di dalam gate?" Si bos yang udah sangat ketakutan sampai gemetaran menjawab, "Menjebakmu di dalam gate? Aku gak tahu apapun tentang itu. Aku berani sumpah, kalau kau mati, aku juga gak akan mendapatkan uangku kembali. Jadi mana mungkin aku mengirimmu ke sana? Aku gak bohong, ini jujur," kata si bos sambil memohon ampunan. Karena teringat dengan nama Kang Chulwo, Dojun pun bilang kalau dialah orang yang menyeretnya ke dalam gate. So dia meminta si bos untuk kasih semua info tentang Kang Chulwo besok, sekalian dengan penyerahan ID. Dan setelahnya, Dojun pun segera cabut dari sana, tanpa ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Sembari mengingat wasiat terakhir Dojun yang asli, tentang nenek dan Unyeo agar bisa hidup di rumah teraman, dalam hatinya Surgat bilang, "Selagi aku ada, aku akan membereskan semuanya." Keesokan harinya, Dojun yang udah mendapatkan hero ID rank B mendaftar ke gate Bamseom yang sebenarnya direkomendasikan untuk hero rank A. Jujur Dojun kesal ID-nya mentok dibuat untuk rank B. Harusnya dibuat aja langsung ke rank A. Untungnya cuma muncul alarm peringatan di bawah rank rekomendasi. Sedangkan agen gate nggak akan mengganggu Dojun kali ini. Selain itu, berkat struktur isi gate yang mirip seperti terowongan sempit, gate ini lebih memungkinkan dengan entry solo. Tapi kalau yang masuk bukan rank A, mereka akan sangat kesulitan untuk menyelesaikan gate Bamseom. Bahkan jika benar-benar sedang sial, hero akan dipaksa melawan ratusan monster sendirian di dalam terowongan gelap yang sempit. Tapi begitu Dojun tiba di dalam, dia malah tersenyum kegirangan ngelihat kemunculan monster ular raksasa di hadapannya. Kali ini Dojun menggunakan equip knuckle tajam dan cukup dengan satu terjangan cakar kilat. Dalam sekejap Dojun udah mengambil magic stone dari salah satu monster ular yang kepalanya dia hancurkan di sana. Namun tiba-tiba ular lain menembakkan racun ganasnya ke arah Dojun. Ngelihat itu Dojun yang tahu jenis monster ular itu bernama Black Fang Snake sangat sadar kalau goresan dari racun si ular bisa membuat seseorang gak bisa bergerak. Makanya Dojun segera turun ke lantai dan langsung melakukan dash kecepatan tinggi untuk menghindari tembakan racun sekaligus untuk menghantam si ular dengan keras menggunakan knuckle-nya. Alhasil, tubuh si ular langsung terbelah menjadi dua. Berkat knuckle tajam yang harganya lumayan tinggi,
di angka 300.000 won. Dan setelahnya monster ular yang lain terus berdatangan. Makanya tanpa ragu Dojun membantai semuanya secara bertubi-tubi. Sayangnya dia nggak bisa mendapatkan banyak Magic Stone. Karena bahkan di dunianya sebagai Sword God dulu, kemungkinan untuk dapatin Magic Stone dari Black Fang Snake kurang dari 3%. Oleh sebab itu, Dojun pun langsung menyusuri terowongan demi berburu beberapa ratus ular lagi. Setibanya di terowongan terdalam, di mana terlihat beberapa mayat tengkorak hero yang sepertinya baru aja mati di sana. Akhirnya Dojun pun bertemu dengan ular yang jauh lebih besar lagi. Siapa lagi kalau bukan bos dari semua ular? Ngeliat itu, Dojun malah makin semangat. Setelah menaruh tasnya ke lantai, dia pun segera melompat tinggi-tinggi untuk melancarkan tinju terkuatnya ke arah kepala si bos ular. Namun siapa sangka, tinju Dojun untuk pertama kalinya terpental. Cuma menyisakan bekas tinju yang sedikit menancap di kepala bos ular. Bahkan setelahnya, si bos ular melancarkan serangan ekor yang mengenai Dojun dengan keras. Hingga dia terpental dan membentur dinding terowongan dengan sangat kuat. Spontan si bos ular pun langsung menerjang sekuat tenaga bersama taring tajamnya. Untungnya Dojun udah duluan bangkit berdiri dan melakukan backstep kilat satu langkah untuk menghindari taring si bos dengan sempurna. Ngerasa ada celah kesempatan, Dojun pun langsung melakukan dash kilat sekali lagi untuk melancarkan tinju kuat berikutnya tepat ke arah perut sang ular. Namun hebatnya, tinju itu nggak bisa menembus kulit keras sang ular, kecuali retak-retak dalam ukuran besar. Ngelihat itu, Dojun mengakui kalau bos ular beneran hebat. Jauh berbeda dari banyak ular yang udah dia kalahkan sebelumnya. Kulitnya begitu tebal, sampai-sampai pukulanku nggak ada yang mempan. Terus apa sekarang? Kalau aja kekuatanku udah kembali, si keparat ini nggak akan jadi masalah bagiku. Di tengah kebingungan Dojun melawan bos ular, tiba-tiba dia tersentak karena ngelihat ada pedang bekas hero yang menancap di tanah, persis di samping kaki kirinya. Memang itu cuma pedang tua yang agak rusak, tapi dia nggak punya pilihan lain. Selain itu Dojun tahu persis, kegunaan pedang tergantung pada penggunanya. Persis saat Dojun mengangkat pedang itu dari tanah, bos ular pun menerjang kuat dengan taringnya. Ngelihat itu Dojun melompat tinggi-tinggi untuk menghindar dan kemudian bilang, "Anggap ini suatu kehormatan, bisa mati di tanganku, dasar kepala ular." Seketika, Dojun menerjang secepat kilat, sekaligus melancarkan tebasan horizontal dahsyat yang mengenai kepala bos ular dengan sangat fatal. Bahkan sampai meledak ngeluarin cahaya terang benderang, saking dahsyatnya impact tebasan yang Dojun kerahkan. Memang akhirnya pedang itu hancur, tapi bos ular pun berhasil dikalahkan. Dojun segera mengambil taring si bos untuk bahan senjata, dan setelahnya dia pun segera keluar gate dengan rasa syukur karena hasil gate kali ini jauh lebih bagus daripada gate Namsan sebelumnya. Tapi jujur dia agak menyangka penyelesaian gate rank B seperti ini bisa makan waktu lama. Kalau aja kawan-kawan lama Sword God ngelihat kondisinya seperti ini, pasti akan ditertawakan. Karena itu, Dojun alias Sword God bertekad mengembalikan kekuatannya sebagai prioritas utama. Kita kembali ke toko penjualan Magic Stone sebelumnya. Terlihat di sana seorang hero mengeluh tentang potongan komisi 40%. Secara dia udah sering menjual Magic Stone ke toko itu. Si penjaga toko jelasin kalau potongan komisi di toko mereka udah paling rendah. Biaya komisi gate center aja udah 5%. Kami juga nggak menyimpan bukti transaksi, jadi kau nggak perlu bayar pajak. Meski komisinya agak tinggi, tapi kau bisa mendapat uang bersih sebanyak ini. Bukankah kau sendiri yang diuntungkan? Kata si penjaga toko sambil menyerahkan uang jual beli Magic Stone. Hero yang mengambil uang itu mengiyakan, tapi dia penasaran kenapa wajah penjaga toko bisa bonyok begitu. Penjaga toko menjawab kesal, "Jangan tanya aku. Ada bajingan gila yang mendatangi tokoku dan menghajar bodyguard kami. Bahkan aku juga kena getahnya." Mendengar itu, si hero ngasih ceramah kalau jangan sembarangan pilih hero rank C yang baru aja dapat lisensi untuk menjaga keamanan toko. Menurut dia, mana mungkin hero yang baru aja dapat lisensi, skillnya bisa disetarakan dengan hero yang sering berburu di gate. Dengan sedikit sombong, si hero bilang kalau penjaga toko butuh bantuan, jangan ragu untuk memanggilnya. Tapi sebelum si hero itu melangkah keluar dari toko, tiba-tiba Dojun malah datang ke toko tersebut yang membuat penjaga toko langsung kaget sekaligus ngeri. Si penjaga toko pun buru-buru teriak, Dia orangnya! Bajingan ini yang menghajarku!" "Oh, dia orangnya. Tinggi, tampan, tapi berani mengacau di sini ya. Hei, apa kau orang yang menghajar penjaga toko ini? Kau itu hero, tapi berani-beraninya kau menghajar warga sipil begitu.
Apa kau nggak tahu kalau hero itu harus melindungi warga sipil? Kata si hero sombong sambil menggertakkan kepala tinjunya. Ngelihat itu si penjaga toko mulai tertawa karena dia tahu hero langganan tokonya adalah hero veteran yang udah bekerja selama 7 tahun. Belum lagi dia kenal banyak hero veteran lain. Jadi kalau si bangsat berani macam-macam, pastinya backing si hero akan ikut turun tangan. Tapi bukan seperti yang si penjaga toko harapkan. Cukup dengan 2 kalimat Dojun yang bilang, "Jangan ganggu urusan orang lain dan enyahlah. Apa kau mau membalas dendam mereka?" Spontan si hero sombong yang tadinya kebanyakan bacot langsung terdiam membisu. Dan tiba-tiba si hero teringat kalau alasan utama cedera hero penjaga toko bukan karena diserang monster, melainkan insiden gak disengaja oleh hero lain. Makanya si hero sombong langsung ketakutan dan segera cabut dari sana daripada gak bisa ngelihat hari esok. Dan kemudian Dojun pun melempar tasnya yang penuh dengan magic stone grade tinggi yang membuat penjaga toko kaget luar biasa. Setelah perhitungan, si penjaga toko bilang kalau totalnya adalah 150 juta won. Angka yang membuat Dojun agak kecewa sih. Secara dia udah hunting seharian. Dojun pun segera meminta uang tersebut. Komisinya seperti yang udah dia sebutkan yaitu 1%. Jadi bagian yang harus dia terima adalah 148,5 juta won. Mendengar itu, jujur si penjaga toko kesal setengah mati. Harusnya komisi toko adalah 40%, tapi karena takut kena hajar lagi, dia pun ngasih alasan kalau transaksi di atas 100 juta won harus menunggu persetujuan owner. Ngelihat Dojun tetap memaksanya, si penjaga toko pun segera menelepon owner untuk jelasin situasi. Belum juga si penjaga menutup pembicaraan di HP, tiba-tiba Dojun udah merebut aja HP-nya dan langsung bilang ke owner, "Kau udah dengar dia kan? Suruh dia untuk memberikan uangnya padaku." Iya, aku mengerti. Tolong kembalikan teleponnya kepada karyawanku, jawab si owner. Bukannya dikembalikan, Dojun malah melempar HP itu dengan ayunan ringan yang seketika meluncur secepat kilat dan menancap ke dinding belakang si penjaga yang membuatnya kaget dan panik berkucuran keringat dingin. Alhasil, si penjaga terpaksa memberikan 148,5 juta won kepada Dojun yang dengan senang hati menerimanya. 10 menit kemudian, owner pun tiba di toko dan bertanya kenapa si karyawan gak menjawab telepon darinya. Si penjaga toko yang udah depresi malah minta resign kalau selalu harus menghadapi si keparat itu. Owner pun ngelihat HP si karyawan yang hancur dan menancap di dinding. Paham dengan situasi sebenarnya, dia pun menelepon Ju Yeon untuk segera datang ke tokonya. Sehingga dalam waktu singkat, Ju Yeon, si wanita cantik yang terkenal, mendatangi toko itu di mana di sepanjang jalan banyak orang yang kagum serta memfotonya. Setibanya di dalam toko, spontan penjaga toko langsung shock ngelihat Hyun Ju Yeon karena gak menyangka hero rank S keempat Korea Selatan datang ke tokonya. Aku memang sempat dengar kalau dia keponakannya si bos, tapi kenapa dia datang kemari? Kata si penjaga yang kaget sekaligus kagum dalam hatinya. Tanpa banyak basa-basi, Ju Yeon langsung bertanya ke penjaga toko, siapa hero yang udah memaksa penjualan Magic Stone di toko pamannya ini. Sekarang kita pindah ke Dojun yang sedang duduk kultivasi di halaman rumah sambil ditemani Un Yeong yang asik bermain dengan boneka barunya. Jujur Dojun kesal hasil hunting hariannya cuma mentok menghasilkan uang 100 juta. Kalau begini terus, rasanya akan terlambat memenuhi janji dari Dojun yang asli. Dalam benaknya Dojun bilang, aku harus bisa melakukan solo hunting di gate rank S secepat mungkin. Makanya yang paling penting sekarang, aku harus mengembalikan kekuatanku yang dulu. Tapi gak seperti duniaku sebelumnya. Mana di udara dunia ini sangat jarang sekali. Kalaupun aku mengumpulkan mana seperti ini setiap hari, butuh waktu 3 tahun. Enggak, mungkin bisa lebih lama dari itu. Akan bagus kalau aku bisa dapat equipment yang membantu. Tapi nggak ada banyak equipment di sini. Cuma ada potongan sampah. Tiba-tiba Dojun tersentak karena ada merasakan sesuatu yang aneh di sekitar. Dia pun buru-buru menarik Un Yeong masuk ke rumah. Dan seketika terjadi gempa bumi hebat yang mengagetkan nenek dan adiknya. Tapi Dojun tahu kalau itu bukan gempa bumi, melainkan rift yang terbentuk. Setelah bilang ke neneknya kalau situasi sedang bahaya, jadi jangan sekalipun keluar rumah, Dojun pun kembali keluar ke halaman dan tanpa ragu memasuki rift tersebut yang membuat nenek dan adik tirinya panik menjerit histeris. Sementara itu di asosiasi Hero Seoul, terlihat para agen pada heboh karena ngelihat kemunculan rift baru di kota Mapo, persis di depan komputer mereka. Ketua agen sakit kepala karena muncul lagi rift baru setelah 63 hari. Dia pun segera menyuruh bawahannya untuk menghubungi guild White Lion, guild paling dekat area Mapo agar segera turun ke rift tersebut, serta kerahkan hero yang sedang berada di dekat sana. Dan betapa kagetnya ketua agen begitu dia mendapat laporan kalau riftnya muncul di halaman rumah pribadi. Karena kalau warga sipil memasuki rift itu,
maka yang lain gak mungkin bisa masuk sebelum yang berada di dalam keluar. Sambil berkucuran keringat, ketua agen bilang dalam hatinya, apalagi kalau mereka mati di dalam rift. Monster Wave bisa terjadi selama 10 hari di area sekitar. Jika itu terjadi, seluruh area Seoul akan musnah. Untuk memastikan keadaan, ketua agen bertanya pada bawahannya, siapa identitas orang yang memasuki rift? Si bawahan menjawab, yang masuk ke dalam rift adalah Seo Dojun, pemilik rumah di mana rift itu muncul. Serta neneknya bilang, kalau dia masuk rift untuk menyelamatkan adiknya. Jadi dia bukan hero ya? Sejauh ini, saat ada warga sipil yang memasuki rift, gimana kemungkinan terjadinya monster wave? Tanya ketua agen sekali lagi. Si bawahan menjawab dengan nada ragu-ragu, 99,9%. Sebuah jawaban yang membuat mereka semua jatuh moral secara serentak. Kita pindah sebentar ke Hong Hae-ju, ibu tirinya Dojun. Terlihat dia marah dan gak percaya mendapat berkas laporan dari manajer Lee kalau Dojun berhasil awakening di dalam gate. Hae-ju kesal Kang Chulo yang udah dia bayar mahal, gak becus dalam menghabisi seorang bocah. Bahkan dari awal dia udah berharap manajer Lee yang melakukannya. Secara Hae-ju juga udah memberinya uang. Dengan sangat tegas Hae-ju menyuruh manajer Lee untuk bilang ke Kang Chulwo kalau masih aja gagal menghabisi bocah brengsek, dia wajib mengembalikan uangnya 10 kali lipat. Tapi manajer Lee malah bilang kalau Kang Chulwo nggak perlu dihubungi lagi. Secara rift baru yang muncul di Mapo, lokasinya ada di rumah Dojun. Makanya manajer Lee yakin kalau kematian Dojun akibat rift pasti akan segera muncul di berita online. Meski begitu, Hae-ju masih meminta manajer Lee agar tetap awasi situasinya sampai kematian Dojun bisa dipastikan. Kembali ke Dojun yang udah memasuki Rift Zone. Terlihat Dojun lumayan kaget karena area Rift yang dia masuki adalah hutan Patisua yang sering dia datangi saat kecil. Bentuk dari hutannya, pohon, rumput, angin bertiup, mana yang melimpah di udara, bahkan bentuk langit dan awannya juga mirip. Makanya Dojun pun pergi ke arah yang familiar baginya. Dan seketika, dia tersenyum lebar ngelihat World Tree ada di sana. Pohon raksasa itu adalah Primordial Spirit Tree yang mengandung mana yang sangat murni. Dan alasan kenapa dunia Sword God sebelumnya hancur adalah karena pohon itu terbakar sehingga aliran mana dunia menjadi kacau. Sembari menaiki pohon tersebut, Dojun bilang dalam hatinya, siapa sangka World Tree ini masih utuh. Aku gak tahu gimana, tapi aku bisa mengembalikan manaku seperti sebelumnya. Dojun pun melakukan duduk kultivasi di pohon tersebut sampai gak terasa menghabiskan 10 hari cuma untuk fokus bernafas. Dan di sela-sela penyerapan mana tersebut, tiba-tiba Dojun tersentak karena merasakan kehadiran monster vulkana di sekitarnya. Monster yang membakar World Tree di masa lalu di dunianya Sword God. Meski monster vulkana yang spesialisasi api menyerangnya secara serentak, tanpa ragu, Dojun mengaktifkan mana pada tubuhnya, lalu menembakkan mana tersebut secara ganas ke arah monster, yang seketika langsung membelah tubuh vulkana menjadi dua. Sewaktu vulkana yang lain menembakkan api andalan mereka dari mulut ke arah Dojun, Dojun gak bergeming, gak berusaha menangkis sedikit pun, karena lapisan mana padat yang melindungi tubuhnya gak bisa ditembus oleh panasnya api. Gak cuma pertahanan Dojun yang meningkat berkali-kali lipat berkat penyerapan mana, bahkan kecepatannya juga semakin gila. Dalam sekejap, dia menghampiri vulkana satu persatu secepat kilat, menyumpal mulut mereka yang mau menembakkan api, lalu menembakkan mananya sendiri ke mulut mereka. Sehingga terjadilah ledakan beruntun dahsyat yang menghancurkan beberapa monster vulkana sekaligus dalam waktu sepersekian detik. Magic Stone pun berserakan di atas tanah dengan kematian beberapa monster. Tapi sebelum mengambil itu, Dojun yang tersenyum menghampiri vulkana lain sambil bilang, begitu aku menyelesaikan kalian semua, harusnya aku bisa mendapatkan Undying Ember bukan? Tanpa ragu, Dojun menerjang ke tengah-tengah para vulkana sekaligus, menghantam kepala mereka satu persatu, yang seketika langsung hancur setiap kali terkena one hit dari Dojun. Dan setelah membantai mereka semua, Undying Ember serta Magic Stone benar-benar berserakan di sekitar World Tree. Dojun mengutip ember tersebut satu persatu dan menyerapnya agar mengubah mananya menjadi Fire Attribute. Berhubung Undying Ember ada sangat banyak, Dojun pun menyerapnya selama yang dia bisa. Sekarang kita pindah ke bagian luar Rift, di mana udah ramai warga sipil berkerumun, para wartawan, termasuk juga para agen elit. Salah satu agen yang bernama Bang Seongwo terlihat kesal karena satu bajingan gila. Kekacauan Rift gak bisa dihentikan. Rekan agennya yang bernama Kim Hyunwoo mencoba menenangkannya dengan bilang kalau orang yang masuk ke dalam Rift memang sedang mencoba selamatin adiknya. Itu sih cuma alasan aja goblok. Dia mendengar rumor kalau mudah untuk awakening di dalam zona Rift
lalu asal masuk aja tanpa mikirin yang lain. Kalau dia memang mau mati, mati aja sendiri. Ngapain harus ngerepotin orang lain segala sih? Kata Seongwoo yang makin kesal. Alasan utama Seongwoo kesal parah itu karena rift yang terjadi kali ini muncul bersamaan di berbagai negara seperti Amerika, Cina, Turki, dan sebagainya. Tapi di luar negeri, rift yang muncul udah berhasil dikendalikan untuk tahap-tahap awal. Sedangkan di Korea, masih aja mandek gegara Dojun. Seongwoo yang urat di wajahnya bangkit, kemudian bilang, "Sial, cuma kita doang yang gak beres. Karena gelandangan goblok seperti bajingan ini. Bajingan ini malah masuk duluan. Lihat aja begitu kau keluar nanti, aku akan memukul wajah gobloknya itu." Faktanya udah 28 hari sejak rift yang baru terbuka. Seluruh stasiun TV Korea mengumumkan kalau Asosiasi Hero udah ngeluarin peringatan Wave Monster level 1. Jika rakyat sipil bernama Pak S, orang pertama yang memasukinya, nggak keluar dalam waktu 2 hari ke depan. Ngelihat siaran itu di TV, pimpinan Yongdumpo Capital yang bernama Hwang Chang-seop bertanya ke tangan kanannya yang bernama Direktur Kim Eong-woo, berapa kemungkinan si bajingan Dojun kembali dengan selamat. Direktur Kim bilang kalau Dojun warga sipil gak perlu hitung-hitungan, udah pasti kemungkinan selamat di bawah 0,1%. Chang-seop tertawa geli mendengar itu. Secara para bawahannya cedera parah melawan Dojun sekitar sebulan yang lalu. Chang-seop gak menyangka Asosiasi Hero gak tahu apa-apa, ketinggalan informasi terlalu jauh. Makanya dia bertanya sekali lagi kepada Direktur Kim, gimana kemungkinan selamat kalau Dojun udah awaken? Direktur Kim menjawab, kemungkinannya akan bergantung pada rank hero Dojun saat ini. Meski begitu tetap aja Direktur Kim sulit menentukan angkanya. Daripada mikir pusing, Chang-seop langsung aja ngasih perintah kepada Direktur Kim untuk mengamankan nenek dan adik Dojun saat ini. Chang-seop bilang, untuk sekarang perlakukan mereka dengan baik. Kalau Dojun mati, kita akan jual organ dalam keluarganya. Tapi kalau dia kembali hidup-hidup, kita bilang aja udah mengurus keluarganya supaya dia berhutang budi pada kita. Kata Chang-seop dengan senyum liciknya. Kembali ke Dojun di dalam hutan Patisua. Tanpa terasa, Dojun udah menyerap ratusan undying ember dan mana miliknya udah sangat pekat seperti api. Sekarang kapanpun dia mau, dia bisa menggunakan mana atribut fire. Resistensi apinya juga udah bertambah sangat signifikan. Jika yang dibandingkan hanya atribut fire aja, kondisi Dojun sekarang bahkan lebih hebat ketimbang saat dia masih seorang sword god. Untuk sejenak, Dojun menyentuh World Tree dalam diam. Dia berterima kasih pada si pohon yang udah membantunya di masa lalu dan juga masa sekarang. Sambil masukin Magic Stone ke dalam keranjang tumbuhan, Dojun pun bilang kepada World Tree, "Aku mungkin gak akan bertemu denganmu lagi. Tapi kalau kita berjumpa lagi dan kau sedang dalam bahaya, aku akan melindungimu gimana pun caranya." Gak berselang lama, Dojun pun berhasil keluar dari rift. Dan jujur dia heran karena area 1 km dari lokasinya gak ada seorang pun yang terlihat. Setelah menduga kalau semua warga udah dievakuasi demi bersiap menghadapi wave monster, tiba-tiba Dojun merasakan aura yang sedikit kuat dari arah tangga. Dia pun buru-buru menaiki tangga itu hingga terlihatlah 2 orang berjas hitam. Siapa lagi kalau bukan agen elit Bang Seongwoo dan Kim Hyun-woo. Sadar kalau ketahuan mereka berdua pasti akan merepotkan, makanya Dojun sengaja melontarkan mana apinya ke sebuah gedung hingga terbakar hebat. Alhasil perhatian kedua elit agen tersebut teralihkan, sehingga Dojun bisa kabur dengan aman. Dojun senang ngelihat api yang dia miliki sekarang punya daya rusak yang hebat, serta akurat saat ditembakkan. Makanya dalam hatinya dia bilang, "Kusak, bukankah ini api yang bahkan bisa kau sukai? Kau pastinya juga akan senang, karena kau adalah mage api terkuat di benua," kata Dojun yang mengenang rekan lamanya. Meski agen Kim Hyun-woo akhirnya sadar kalau ada yang aneh dengan riftnya, dia dan Seongwoo gagal menyelidiki rift yang tiba-tiba tertutup hingga cuma menyisakan pertanyaan tanpa jawaban. Keesokan harinya, berita nasional Korea Selatan mengumumkan kalau rift baru yang muncul di Mapo tiba-tiba menghilang. Tepat 29 hari setelah Seo Dojun memasuki zona rift. Asosiasi hero yang udah mengantisipasi monster wave dibuat kaget dengan menghilangnya rift secara tiba-tiba dan sekarang sedang melakukan penyelidikan secara menyeluruh di balik kejadian. Sedangkan terkait api yang muncul di dekat rift, berita nasional menyiarkan kalau api yang gak diketahui asalnya cuma membakar tempat barang rongsokan. Mendengar berita itu, respon warga beragam. Ada yang mengira Seo Dojun udah mati, ada juga yang menyalahkan Dojun ngapain masuk ke rift yang muncul itu. Padahal tanpa sepengetahuan mereka, Dojun yang memakai jaket hoodie melewati mereka dan mendengarkan semua ucapan. Meski Dojun agak kesal mendengarnya, dia sedikit kecewa dengan rift yang benar-benar hilang, sehingga gak ada kesempatan untuk ngeliat World Tree lagi.
Dojun ngerasa mungkin ini demi yang terbaik. Lagian saat ini masih ada sesuatu yang harus dia lindungi. Sekejap kemudian, Dojun pun kembali mendatangi Yongdongpo Capital, organisasi yang udah menyekap nenek dan adik tirinya Dojun. Di tangga untuk naik ke kantor, terlihat dua orang lagi tertawa karena mengira Dojun udah mati. Sehingga nenek dan adiknya, nasib mereka pasti juga akan berakhir. Mereka mulai membayangkan kalau adiknya Dojun wajahnya lumayan cantik ketika dewasa nanti. Sehingga bos mereka pasti akan mengarahkannya ke bisnis prostitusi. Namun tiba-tiba, Dojun muncul di hadapan mereka berdua sambil bilang dengan lantang, "Woi bangsat, di mana bos kalian?" kata Dojun yang membuat mereka berdua tersentak kaget. Sementara itu bos Yongdongpo, Huang Chang-seop, baru aja tiba di kantornya dengan tawa kegirangan. Dia senang Dojun udah mati, sehingga bisa tidur nyenyak sekarang. Dia bersama Direktur Kim udah merencanakan agenda seharian untuk bertemu dengan rekan bisnis ilegalnya, termasuk menjebloskan adik Dojun kepada mucikari. Tapi sewaktu si bos menaiki tangga, tiba-tiba matanya terbuka lebar karena ngelihat para bawahannya dihajar oleh orang yang udah dia anggap mati, Seo Dojun. Dalam sekejap, si bos pun dihajar oleh Dojun sampai terpental ke atas lantai kantor. Dengan tatapan tajam, Dojun yang udah duduk di kursi bilang ke si bos dengan lantang, "Cepat merangkak kemari seperti anjing. Apa kau nggak dengar? Hah? Mana suara anjingnya? Bajingan sepertimu bahkan nggak layak untuk diperlakukan seperti manusia. Bicaralah seperti anjing." Si bos yang ketakutan terpaksa mengguguk berkali-kali dengan suara keras, dipermalukan habis-habisan di hadapan para bawahannya. Lalu Dojun ngelanjutin, "Di depanku, kau selalu bersikap tunduk, seolah-olah kau rela menyerahkan hati dan empedumu. Tapi di belakangku, kau udah mengambil ancang-ancang untuk menusuk begitu ada kesempatan. Huang Chang-seop, kau pikir ini pertama kalinya aku berurusan dengan tikus-tikus sepertimu? Hah?" Sambil terus menunduk, Chang-seop segera menjawab, Ku mohon ampuni aku. Aku akan setia layaknya seekor anjing." "Diam!" teriak Dojun sambil menendang dagu si bos ke atas, sehingga dia terpental keras ke belakang dengan mulut yang menyemburkan darah. Setelahnya Dojun pun bilang kepada tangan kanan si bos, "Hei bajingan kacamata, mulai sekarang kaulah bosnya. Berhentilah bekerja seperti anjing untuk sampah seperti dia. Menghabisi yang di atas kalian, itu bukan masalah besar bagi kalian, iya kan? Kalian punya izin dariku. Lakukan sekarang." Direktur Kim yang ketakutan segera menunduk sekaligus menjawab, Tapi bos kami ini punya koneksi. Kalau saya tiba-tiba yang menjadi bosnya, semua orang akan mengira ada yang aneh. Karena itu, tolong ampuni dia. Kali ini aja." "Kenapa pikiranmu dangkal amat sih? Masukin aja dia ke dalam tong, terus buang dia ke sungai. Atau remukkan aja badannya di tempat barang rongsokan. Bukankah itu keahlianmu? Kalau kau sungguh nggak mau melakukannya, aku bisa aja melemparmu ke dalam gate untuk jadi makanan monster," kata Dojun mengancam, yang membuat mereka semua makin ketakutan, berkucuran keringat dingin. Si bos pun segera minta maaf sekali lagi agar nyawanya diampuni. Bahkan dia janji akan bekerja seperti anjing seumur hidup. "Aku bersumpah, aku mohon padamu," kata si bos sambil bersujud diikuti bawahannya yang lain. Sebenarnya menghabisi Huang Chang-seop di sini bisa membereskan semuanya dengan rapi. Tapi entah mengapa, hati Surgan gak sekeras dulu lagi. Makanya dia bersedia memaafkan si bos dan udah menyodorkan tangan untuk salaman, yang membuat si bos merasa terharu. Si bos pun menyambut tangan Dojun sembari bilang, "Selama ini aku udah salah. Mulai sekarang, aku akan melayanimu sebagai..." "Hah?" kata si bos, yang kemudian tersentak kaget karena ngelihat tangan kirinya tiba-tiba terbakar hebat. Selagi si bos menjerit histeris kesakitan, Dojun pun bilang dengan lantang, "Ini adalah kesempatan terakhirmu." Seketika, tangan kiri si bos terbakar habis, lenyap menjadi debu, yang membuatnya gak berhenti menjerit kesakitan. Lalu Dojun pun cabut dari sana, sembari memperingatkan sekali lagi, "Kalau kalian berani menggores sedikit pun kulit anggota keluargaku, anggap aja kalian udah mati. Mulai sekarang, kalian wajib melindungi keluargaku 24 jam setiap hari, selama sisa hidup kalian." Sadis bos. Keesokan harinya, setelah memastikan keberadaan nenek dan Uniyong yang disekap di hotel milik Yongdongpo kemarin malam, terlihat Dojun dan Uniyong makan bersama di McD terdekat. Selagi makan,
Dojun pun membaca berita online di mana tertulis kalau pemerintah dan asosiasi hero memperlakukan Dojun seperti dia udah mati bersamaan dengan hilangnya Riff secara tiba-tiba. Dojun tahu kalau dia memberitahu pihak berwenang bahwasanya dia masih hidup, yang ada malah dia yang dirugikan. Lagian Huang Changseop akan membantunya menemukan rumah baru. Jadi Dojun mau bawa santai aja terkait dugaan kematiannya. Kepada Unyeong yang sangat senang makan burger bersama kakaknya, Dojun bilang kalau si adik nggak perlu masuk ke TK tahun ini. Sekalian aja dia masuk ke SD swasta bergengsi tahun depan, supaya si adik nggak dibully kawan-kawan sebaya karena nggak punya orang tua. Namun tiba-tiba Unyeong malah bertanya apa Dojun sekarang adalah seorang hero, karena bisa selamat dari Rift Zone. Emangnya kenapa? Apa kau suka kalau aku jadi hero? Tanya Dojun balik setengah menggoda. Unyeong menjawab, enggak, justru aku berharap kakak bukan hero. Kalau kakak hero, kakak bakalan sering melawan monster mengerikan dan bisa aja kakak mati. Aku dan nenek cuma mau kita hidup bersama untuk waktu yang lama, Kak. Sebuah ucapan yang menyayat hati Dojun hingga membuatnya terdiam kehilangan kata-kata, larut dalam pikirannya sendiri. Jiwa Sword God pun teringat dengan kerasnya dunia masa lalu, di mana dialah manusia terakhir yang selamat. Sword God menghabiskan banyak waktu untuk bertarung melawan monster dan kehilangan segala hal. Tapi sekarang, sesuatu yang berharga yaitu keluarga kembali muncul di sisinya. Meski dia udah sangat lama melupakan kehangatan keluarga itu. Sambil mengenang momen bersama nenek dan Unyeong, Dojun bilang dalam hatinya, di sini, di tempat ini, kurasa aku bisa hidup bahagia dengan melindungi kebersamaan yang sederhana. Sekarang kita pindah ke Asosiasi Hero Korea Selatan. Terlihat pendiri dari Asosiasi Hero Korea Selatan sekaligus direktur dari Federasi Hero Dunia yang bernama Na Taehwang sedang menanyakan pada bawahannya, apa benar hilangnya Riff secara tiba-tiba di Mapo nggak bisa terungkap? Si bawahan segera minta maaf karena mereka nggak punya info apapun terkait situasi terkini. Hal itu membuat Taehwang frustasi karena Riff yang tiba-tiba menghilang bisa aja punya potensi untuk muncul lagi kapan aja. Itu benar, Tuan. Memiliki variabel yang gak terduga seperti ini berbahaya. Akan lebih baik jika Monster Wave beneran kejadian, kata si bawahan. Tapi Taehwang langsung menyanggah dengan keras kalau keselamatan warga 100% adalah hasil yang sangat bagus. Sedikit cerita tentang Na Taehwang. Dia adalah salah satu dari 100 hero yang paling dihormati di dunia. Kalau dia mau ikut pemilu presiden, dia pasti akan menang dengan angka paling tinggi dalam sejarah. Bahkan ada rumor yang bilang kalau dia mampu menjatuhkan keluarga konglomerat Korea jika dia mau. Tapi ketertarikannya bukan menjadi presiden atau orang terkaya, melainkan keamanan para warga dan persiapan menghadapi kemunculan Rift. Makanya Taehwang menyuruh bawahannya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh agar alasan menghilangnya Rift secara tiba-tiba segera terungkap. Selain itu, pastikan agar membeli rumah para warga yang mau pindah dari Mapo di atas harga pasar supaya meringankan beban mereka. Maunya kita juga punya pemimpin seperti ini ya. Selagi Taehwang mengecek laptopnya, jujur dia heran kok bisa Rift Zone muncul secara bersamaan di berbagai negara sekaligus. Sesuatu yang gak pernah terjadi sebelumnya. Gegara itu, banyak hero dari Inggris harus ditugaskan untuk mengatasi Rift negara lain. Namun tiba-tiba, Taehwang terkejut luar biasa ketika mendapat notif darurat di laptopnya kalau di Inggris yang sedang kekurangan hero, malah muncul Rift secara mendadak. Sementara itu Dojun sendiri kembali mendatangi toko penjualan Magic Stone yang selama ini dia jajah. Pastinya penjaga toko langsung panik ngelihat kedatangan Dojun. Tapi kali ini dia punya manajer untuk membackingnya. Tanpa basa-basi, Dojun langsung nunjukin tas yang berisikan Magic Stone. Tapi si manajer yang curiga kalau Dojun lagi-lagi membawa Magic Stone rank rendah, segera menolak dan mengusirnya. Si manajer beralasan, mana mungkin dia berbisnis rugi dengan komisi yang cuma 1%. Dengan tatapan tajam, si manajer bilang, ambil tasmu sekarang dan keluar dari sini. Jangan pernah datang lagi ke toko kami. Mendengar itu, Dojun menendang tasnya sedikit untuk ngeluarin semua Magic Stone yang ada di dalam. Dan seketika, mata penjaga toko dan si manajer malah terbuka dengan lebarnya ketika ngelihat Magic Stone super langka yang keluar dari tas Dojun. Dalam hatinya si manajer bilang, tunggu, apa itu Hero Magic Stone? Itu Hero Magic Stone legendaris yang katanya berapapun harganya akan orang membayar. Kenapa dia bisa punya itu? Sedikit cerita tentang Hero Magic Stone.
Dulu ada gembong narkoba dari Meksiko yang cukup terkenal bernama Kerzaman. Saat itu dia sedang memecah Magic Stone untuk membuat narkoba. Tapi tiba-tiba nggak sengaja terjadi kecelakaan, sehingga kekuatan dari Magic Stone itu malah membuatnya Awakening menjadi hero. Sejak saat itu, khusus Magic Stone tersebut menjadi item viral bagi Awakening Hero dan juga peningkatan mana. Makanya kini disebut sebagai Hero Magic Stone. Benar-benar sumber energi yang sangat langka, sekaligus barang super mewah. Ngelihat item selangka itu, spontan sikap si manajer langsung berubah 180 derajat. Dia mencoba negosiasi segala cara agar Dojun setuju dengan komisi penjualan paling rendah di angka 6%. Jujur si manajer cuma bisa kesal dan marah dalam hatinya. Mendengar Dojun tetap kukuh di angka komisi 1%, nggak mau mengalah sedikit pun. Tapi rasa murka yang tertahan itu segera berubah menjadi rasa kaget yang luar biasa ketika Dojun bilang kalau dia punya item langka seperti itu sebanyak 7 tas lagi. Sehingga si manajer langsung gercep membuat kontrak dengan Dojun dan mentransfer biaya jual beli sebesar 67 miliar won. Dengan begitu, 110 miliar won untuk membeli rumah teraman di Korea. Bagi Dojun, kini semakin dekat dengan kenyataan. Masalahnya gate biasa nggak cukup untuk menghasilkan Magic Stone grade tinggi. Makanya Dojun cuma berharap agar dia bisa masuk ke dalam Rift Zone dengan bebas. Bak Gayung bersambut, tiba-tiba Dojun dapat SMS darurat dari Kementerian Luar Negeri Korea di HP-nya. Kalau Rift Zone mendadak muncul di Inggris. Namun entah mengapa, Dojun alias Sword Guard malah nggak mau terlibat kali ini. Nggak seperti di masa lalunya sebagai Sword Guard. Dia ngerasa, daripada jauh-jauh ke Inggris untuk mengurus Rift Zone, lebih baik dia menghabiskan waktunya bersama keluarga. Sekejap kemudian, Dojun bersama nenek dan Unyong makan bersama di restoran mewah. Mereka menikmati daging barbeque mahal yang sama sekali belum pernah mereka coba seumur hidup. Sehingga Unyong dan nenek sampai tersenyum sumringah merasakan kelezatan daging yang tiada tara. Tapi selagi mereka menikmati makanan, tiba-tiba Ju Yeon menghampiri meja mereka dan bilang ke Dojun, apa Dojun bisa bicara empat mata sebentar dengannya? Belum sempat Ju Yeon melanjutkan pembicaraan, Dojun malah memotongnya dengan bilang, apa kau nggak lihat kami sedang makan? Kalau kau mau bicara, kembalilah nanti setelah kami selesai, kata Dojun dengan tatapan serius yang membuat Ju Yeon kesal sendiri. Bisa-bisanya dia sebagai wanita terkenal sekaligus hero rank S, diabaikan oleh pria antah berantah seperti ini. Mau nggak mau Ju Yeon terpaksa harus menunggu di waiting room. Dan selagi dia menjadi buah bibir pengunjung restoran lainnya, karena dia adalah top 10 hero tercantik di dunia, Ju Yeon malah menatap punggung Dojun lekat-lekat karena penasaran kok bisa Dojun yang dicurigai Awaken 2 bulan yang lalu setelah keluar dari gate masih hidup di saat pemerintah dan asosiasi hero udah menetapkan kematiannya atas insiden Rift di Mapo belum lama ini. Dalam hatinya Ju Yeon bilang, cuma dari tatapan dan satu kalimat darinya udah membuatku terkejut. Apa iya seseorang yang baru Awaken mencapai rank S kurang dari 2 bulan? Bahkan Kafmor yang sering membawa Magic Stone aja butuh waktu sampai 5 tahun untuk mencapai rank S setelah Awakening. Nggak mungkin kalau dia itu rank S. Dia pasti punya special ability tertentu. Dan akhirnya, Dojun pun selesai makan bersama keluarga, sehingga Ju Yeon keluar dari waiting room untuk menghampiri. Namun tiba-tiba, nenek dan Unyong tersentak, sedangkan Dojun terdiam kesal karena ngelihat sosok lain muncul menghalangi jalan mereka. Sosok yang lebih mirip preman itu bilang, wah, siapa ini? Seo Dojun. Jadi selama ini aku memang gak halusinasi. Gimana kau bisa merangkak keluar dari gate? Hah? Spontan hati Dojun menjeritkan nama Kang Chulo saat ngelihat sosok tersebut. Kang Chulo kemudian mendekati Dojun dan bilang sekali lagi, aku tahu kau itu kecoa, tapi gak kusangka kalau kau benar-benar kecoa yang susah mati. Gak mau termakan provokasi, Dojun pun bilang ke Ju Yeon yang ikutan kaget ngelihat kemunculan Kang Chulo. Hei, katanya ada yang kau mau bicarakan denganku bukan? Aku akan mendengarkanmu, tapi tolong bantu keluargaku sebentar. Apa yang sebenarnya kau mau aku lakukan? Tanya Ju Yeon penasaran. Dojun menjawab, bantu aja carikan taksi untuk keluargaku pulang. Karena aku ada urusan hutang yang harus dibayar, kata Dojun yang kemudian menatap Kang Chulwo sambil sama-sama mengerahkan aura intimidasi pekat. Sesuai permintaan Dojun, Ju Yeon membantu nenek dan Unyong mendapatkan taksi pulang. Sedangkan Dojun sendiri baru aja menampar pipi Kang Chulwo keras-keras di hadapan banyak pengunjung sampai kulit wajahnya memerah dan bergelombang yang membuatnya malu sekaligus murka. Saking marahnya, tanpa ragu Kang Chulwo memukul seorang pelayan yang melarangnya bertarung di restoran. Sehingga para pengunjung pun ketakutan dan segera keluar dari restoran. Dengan lantang Kang Chulwo bilang ke Dojun, apa kau sangat ingin mati, ha? Aku tanya, apa kau mau mati, bajingan? Baru aja Chulwo meneriakkan sumpah serapah, tiba-tiba
Dojun menerjang secepat kilat sekaligus melepaskan straight punch bertenaga yang membuat wajah Chulwo sangat kesakitan hingga satu lututnya jatuh menyentuh lantai. Selagi darah menetes dari wajah Chulwo ke lantai, Dojun pun bilang dengan tegas, "Kang Chulwo, kau adalah orang yang menjebakku ke dalam gate dan mengunciku di sana. Iya kan? Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Apa aku salah?" Chulwo malah membalas dengan provokasi yang lebih parah. Memangnya apa yang harus dibicarakan dengan orang yang bahkan dibuang oleh ayahnya? Atau ibumu yang sangat ingin kau mati? Siapa sangka, Dojun malah menekan tombol rekam di HP-nya saat Chulwo mengatakan itu barusan. Dan dia pun mengancam Chulwo agar berani mengatakan itu lagi. Tapi Chulwo sama sekali gak peduli jika kejahatannya terungkap. Dia pun segera mengaktifkan mana pekat di tinju kanannya sembari bilang dengan lantang, "Apa lagi yang perlu kukatakan? Apa soal ibumu yang pelacur itu? Mati aja sana, Xiao Dojun!" teriak Chulwo sambil menerjang secara full power untuk melepaskan tinju berlapiskan mana terkuatnya. Ngelihat itu, Dojun yang kini gak bisa lagi menahan murka. Tanpa ragu dia juga mengaktifkan mana di tangannya. Tapi bukan untuk counter punch ataupun menangkis, melainkan ditembakkan dengan keras untuk memantulkan serangan Chulwo sampai membuatnya terkaget-kaget luar biasa. Di celah kesempatan Chulwo kaget tersebut, Dojun sekali lagi menembakkan mana pekat dari tangannya yang membuat Chulwo terpelanting keras ke lantai. Dan selagi Juyeon memastikan agar pelayan gak menghubungi polisi, Dojun kini mendekati Chulwo yang terduduk di lantai, meninjunya tanpa ampun secara bertubi-tubi tanpa henti. Sehingga Juyeon yang ngelihat itu cuma bisa heran dan bilang dalam hatinya, "Kang Chulwo itu hero rank B. Sulit dipercaya melihatnya dipukuli tanpa bisa melawan. Apa itu artinya Dojun sekitaran rank B? Enggak, mungkin aja udah rank A. Kalaupun dia beneran rank A, apa iya bisa menghajar rank B sampai segitunya?" Juyeon pun mendekati Dojun dari belakang dan bilang, "Xiao Dojun, kau cuma akan menghabisinya kalau terus begitu." Mendengar itu, Dojun akhirnya berhenti menghajar dan melepaskan Chulwo ke lantai. Tapi kemudian Juyeon bertanya, "Orang itu seberapa jauh kau tahu tentang Kang Chulwo? Apa kau tahu kalau dia itu keponakan dari hero rank S, Kang Yeongpyo?" "Ya, aku tahu." "Terus kenapa?" Jawab Dojun ketus yang membuat Juyeon heran. Kenapa Dojun seolah gak peduli dengan konsekuensi apa yang akan dia hadapi. Juyeon kemudian jelasin kalau Kang Chulwo sejauh ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu karena perlindungan dari Kang Yeongpyo. "Apa kau sadar yang kau lakukan sekarang ini sangat berbahaya? Aku bisa paham secara kasar apa yang kalian permasalahkan. Tapi, kau salah paham jika berpikir kalau Kang Yeongpyo akan mengerti juga." Tegas Juyeon memperingatkan. Sewaktu Juyeon bertanya apa Dojun gak takut dengan Kang Yeongpyo, Dojun malah tersenyum kecil dan menjawab, "Haha, di luar itu semua, fakta kalau kau tahu banyak informasi tentangku, itu mulai membuatku terganggu," kata Dojun yang mulai memancarkan aura intimidasi. Makanya Juyeon segera minta maaf dan dia bilang kalau dia disuruh pamannya yang punya toko di Gasan, tempat jual beli Magic Stone, untuk bertemu Dojun. Karena itu, mulai sekarang Juyeon meminta agar Dojun menjual semua Magic Stone-nya kepada dia aja. Perkara ada banyak gak masalah, karena sebagai hero rank S, Juyeon punya aset yang gak terhitung. Selagi Chulwo masih terkapar pingsan di lantai, Dojun pun bilang, "Bukannya aku gak bisa menjualnya, tapi aku punya sebuah syarat." "Bukan syarat yang aneh sih. Ini pasti bukan apa-apa bagimu, Hyun Juyeon." Kita pindah ke Hong Hae-ju yang lagi marah-marah kepada manajer Lee, bahkan sampai melempar botol anggur karena mendengar Dojun ternyata masih hidup. Setelah minta maaf karena asosiasi hero juga awalnya percaya kalau Dojun udah mati, manajer Lee ngelapor hal yang lebih penting ke Hae-ju, yaitu Kang Chulwo yang udah dikalahkan oleh Dojun. Bahkan ada kemungkinan kalau Dojun udah tahu sesuatu. Mendengar itu, Hae-ju spontan kaget dan panik, lalu bilang dalam hatinya, "Jika ayah dan suamiku tahu, pasti akan merepotkan. Tapi, aku masih bisa menutupinya agar gak terjadi masalah. Namun tetap aja, kalau udah keluar ke media, harga saham pasti akan turun. Aku harus menghentikannya." Hae-ju pun langsung menyuruh manajer Lee dengan tegas agar segera hubungi pihak media. Jika mereka membuat masalah ini muncul ke publik, ancam mereka kalau grup T dan grup W akan memotong semua belanja iklan dan memutus kontrak kerjasama. Lalu polisi bungkam mereka sekarang, tegas Hae-ju kepada manajer Lee. Untungnya manajer Lee udah inisiatif melakukan itu duluan, sehingga Hae-ju bisa bernapas lega. Tapi kemudian manajer Lee malah berbisik, "Nyonya tahu kalau itu bukan solusi permanen kan?
Masalahnya, Kang Chulo itu sepupunya Kang Yongpyo. Spontan Heju pun langsung kaget mendengarnya. Sedikit cerita tentang Kang Chulwo. Konon dia sangat terkenal sebagai sampah, bahkan di dunia hero. Meski begitu banyak yang bilang kalau Kang Yongpyo sangat peduli padanya, pada kenyataannya, Kang Chulwo hanyalah bidak yang melakukan segala pekerjaan kotor yang diperintahkan Kang Yongpyo. Lalu manajer Lee pun jelasin, ketika Kang Chulwo dimanipulasi oleh polisi dan media, hal itu juga ikut merusak reputasi dari Kang Yongpyo. Jadi manajer Lee yakin kalau Kang Yongpyo sepertinya udah mengambil langkah awal. Mendengar itu, Heju langsung menyuruh manajer Lee untuk jadwalkan meeting bersama Kang Yongpyo. Selain itu, terkait Huang Chang-seop dari HCS Capital yang katanya udah berkhianat dari pihak Heju karena melindungi keluarga Dojun, Heju meminta manajer Lee untuk hubungi Jaksa Park. Kita akan buat dia membayar harga karena berani membuangku dan malah memilih si keparat itu, kata Heju dengan wajah murka. Gak berselang lama, Ju Yeon Dojun bersama beberapa hero lain udah berada di depan salah satu rift zone di Korea. Satu di antara 37 rift zone Korea, di mana baru 5-nya yang berhasil diubah menjadi gate. Sisa rift zone yang lain, termasuk yang Ju Yeon masuki ini, cuma bisa dimasuki oleh hero dari asosiasi yang udah menjadwalkan diri. Itu pun Ju Yeon sebagai hero rank S dari asosiasi, masih harus melakukan verifikasi secara menyeluruh dan diawasi dengan ketat. Salah satu hero rank A Korea dari asosiasi, sekaligus Gold Master Cleom, yang bernama Jeong Injo, gak menyangka Ju Yeon menyarankannya hunting di Rift Zone. Ada apa ini? Tanya Injo penasaran. Ju Yeon terpaksa berkilah kalau dia cuma mau bersenang-senang aja. Padahal aslinya, waktu itu Dojun bilang, terkait syarat Ju Yeon boleh membeli Magic Stone darinya, Ju Yeon wajib mengajaknya memasuki Rift Zone. Dengan begitu, bahkan Dojun bersedia menjual semua Magic Stone kepada Ju Yeon dengan harga pasar. Sebuah syarat yang menurut Ju Yeon sebenarnya sangat gila. Meski begitu, Ju Yeon merasa tetap diuntungkan karena bisa mendapatkan hero Magic Stone dengan mudah. Akhirnya mereka pun memasuki Rift Zone yang areanya mirip seperti hutan subur terbuka. Baru aja masuk ke dalam, Injo malah langsung menggoda Ju Yeon. Apa pria baru yang belum dia kenal adalah pacarnya? Ju Yeon langsung menampik dugaan Injo dan bilang kalau dia mengajaknya ke sini karena Ju Yeon punya hutang yang harus dibayar kepadanya. Sebuah alasan yang kedengaran aneh bagi Injo. Kok bisa hero rank S berhutang kepada seseorang? Namun tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kemunculan monster Kokatris yang menerjang. Melihat itu, Ju Yeon langsung menyuruh anggota tim untuk menyiapkan formasi tempur. Tapi Dojun malah maju sendirian ke depan untuk menghadapi monster ayam raksasa yang membuat Ju Yeon dan kawan-kawan kaget melihatnya. Tanpa ragu, Dojun mengaktifkan mana atribut api di tangannya, lalu melepaskan satu tinjuan super keras dengan tangan itu yang menghantam kepala si monster dengan telak, membuatnya langsung terhempas sampai membentur tanah dengan begitu dahsyat. Ju Yeon yang ngelihat si monster kepalanya nyaris bolong dan paruhnya retak-retak, cuma bisa terdiam kaget nggak percaya. Sedangkan rekan tim yang laki-laki sambil berkeringat dingin dia bertanya, apa yang terjadi? Apa dia mati hanya dengan sekali serang? Belum, dia harus mati seperti ini, jawab Dojun lantang, yang kemudian menginjak bagian kepala si monster yang nyaris bolong keras-keras, sehingga otaknya tergeprek hancur nggak bersisa. Otomatis Jeon dan kawan-kawan bergedik ngeri ngelihat itu. Sedangkan Injo yang sama ngerinya bertanya ke Jeon siapa pria itu sebenarnya. Sewaktu Jeon menjawab dengan nada ragu-ragu kalau pria itu cuma manusia kuat, Injo yang gak percaya bertanya sekali lagi, menurutmu berapa banyak hero yang bisa mengalahkan Kokatris dengan satu serangan? Itu tadi pertarungan udara. Si monster bahkan gak bisa menghindari tinju yang mengarah padanya, lalu langsung KO di tempat. Itu semua cuma dalam satu serangan. Teman priamu itu monster apa? Mendengar itu, Ju Yeon makin penasaran siapa Dojun sebenarnya. Makanya dia bilang ke Injo kalau mereka harus merubah rencana karena Ju Yeon harus pergi ke pusat asosiasi hero untuk sementara. Tapi Dojun yang sedang mengambil Magic Stone dari Kokatris malah menyindir kalau dia nggak akan berbagi dengan seseorang yang nggak ada kontribusi. Kesal mendengar itu, Ju Yeon langsung mengajak Dojun untuk masuk lebih dalam. Berhubung dia udah hafal dengan tempat tersebut, Ju Yeon meminta agar dia yang memimpin jalan. Ikuti aku dari jarak dekat agar kalian gak kesasar, kata Ju Yeon kesal, yang kemudian berlari sekuat tenaga duluan ke depan hingga menciptakan dorongan angin yang kuat ke belakang.
Ngelihat itu, Dojun pun segera menyusulnya dengan kecepatan yang lebih gila lagi. Sampai-sampai efek hempasan anginnya membuat Injo dan kawan-kawan terkaget-kaget. Bahkan Injo mengaku kalau Juyeon adalah peluru, maka pria itu adalah cahaya. Karena kecepatan mereka yang sama-sama di luar nalar dan gak mungkin bisa terkejar, Injo pun menyuruh rekan guildnya untuk hunting aja di dekat situ seperti biasa. Sembari ngelihat mayat Kokatris yang dibantai dengan one hit oleh Dojun, Injo bilang dalam hatinya, semua orang memuji kami sebagai hero rank A, tapi di hadapan rank S, kami ini cuma serangga kecil. Juyeon dan pria itu juga, kata Injo yang merasa iri dengan kemampuan dua orang yang udah ninggalin mereka di belakang. Sementara itu, Juyeon yang duluan lari ke depan ngerasa dirinya terlalu cepat. Makanya dia mau melambatkan kecepatan larinya untuk Dojun. Namun tiba-tiba, Dojun yang mengejar udah berada di sampingnya dan bilang, apa kita nggak bisa lebih cepat lagi? Spontan Juyeon kaget bukan main, sampai terpeleset menghentikan larinya. Dalam hatinya Juyeon bilang, apa yang terjadi barusan? Aku sampai terkejar. Padahal berdasarkan kecepatan, aku ini terbaik top 2 di Korea Selatan. Dojun pun sengaja mundur ke belakang, serta mengejek Juyeon lebih lambat dari perkiraannya. Sebuah ejekan yang membuat Juyeon kesal sekaligus malu. Namun tiba-tiba, Dojun ngelihat ke arah depan di mana ada sebuah bukit yang lumayan tinggi. Dojun pun bertanya ada apa di bukit sana. Juyeon menjawab, tempat itu adalah di mana bos monster Rift Zone ini berada. Apa kau pernah dengar Kaserian? Monster raksasa setinggi 20 meter yang mirip Wyvern. Nggak usah pikirkan dia. Kau setidaknya perlu minimal 3 hero rank S untuk mengalahkannya. Oh, apa itu bos yang punya Magic Stone Great Sangsang? Tanya Dojun yang malah penasaran. Juyeon mengiyakan. Itu adalah Magic Stone Great Imaginary, satu tingkat di bawah rank tertinggi. Bukannya dengerin peringatan Juyeon, Dojun malah main langsung tancap gas aja ke arah bukit, sehingga mata dan mulut Juyeon terbuka dengan lebarnya. Dalam hatinya Juyeon bilang, woi, apa yang dia coba lakukan? Apa dia udah gila? Tapi begitu Juyeon berhasil menyusul Dojun ke lokasi bos, mata Juyeon terbuka dengan lebarnya. Karena ngelihat bos naga raksasa udah mati aja dalam sekejap di tangan Dojun. Sambil berkeringat dingin dan menatap ngeri ke arah Dojun, Juyeon tahu persis kalau Kaserian itu monster yang sangat kuat. Karena dulu ada seorang hero rank S yang terkenal akibat sering hunting Kaserian bernama Park Haeol. Saat percobaan pertamanya bersama dengan 30 hero rank A, semua rank A terbantai, cuma menyisakan Park Haeol sendiri. Setelahnya, Park Haeol mengumpulkan 1 hero rank S dan 200 rank A untuk melakukan perlawanan ulang. Pertarungan antara tim Park Haeol dan Kaserian tetap aja berlangsung sengit, hingga akhirnya Kaserian berhasil dikalahkan. Tapi ada banyak hero yang gugur. Sampai-sampai guild milik Park Haeol yang bernama Sweet Life belum bisa memulihkan diri bahkan setelah 3 tahun berlalu. Masih dengan rasa kaget yang gak kunjung hilang, Juyeon bilang dalam hatinya, kalau aku gak melihatnya secara langsung, aku pasti gak akan percaya. Kaserian yang mengerikan itu dikalahkan oleh seseorang cuma dengan 1 serangan. Kata Juyeon yang masih aja terngiang gak percaya, gimana Dojun mengalahkan Kaserian dengan begitu gampang, alias one hit one kill. Sementara itu Dojun yang puas dapetin Magic Stone dari Kaserian, dia pun segera menyimpan Magic Stone itu ke dalam tas, sambil bilang ke Juyeon kalau dia nggak butuh pengawalan lagi. Ngelihat Dojun mau langsung gerak ninggalin mayat Kaserian begitu aja, Juyeon yang heran pun bertanya, kenapa Dojun nggak mau ngambil mayat Kaserian? Padahal kulit, cakar dan sebagainya harganya juga lumayan. Dengan santai Dojun menjawab, itu nggak worth it. Lebih efisien untuk mencari Magic Stone dari monsternya aja. Kau bisa ngambil mayat Kaserian kalau kau mau. Anggap aja itu sebagai bayaran atas bantuan pengawalan darimu, kata Dojun yang membuat Juyeon terdiam jengkel. Gak berselang lama, Dojun yang lanjut solo hunting di Rift Zone membawa banyak Magic Stone sampai bertas-tas. Rekan guild Injo yang shock ngelihat Magic Stone sebanyak itu, tahu kalau jumlah Magic Stone yang dibawakan Dojun setengah hari ini sama dengan guild mereka hunting full 3 hari. Tapi bukan cuma itu yang membuat Injo kaget bukan main. Baru aja Injo mendengar dari Juyeon kalau Dojun ngalahin Kaserian sendirian tanpa equipment yang bagus. Menurut Injo, itu aja udah membuat Dojun pasti menjadi hero terkuat di Korea atau mungkin malah di seluruh dunia. Dan setelahnya, Dojun lagi-lagi kembali ke posisi mereka sambil membawa tas yang penuh dengan Magic Stone. Benar-benar kecepatan hunting yang gila. Sulit orang luar percaya kalau guild Injo ceritain kepada mereka.
Lalu Dojun dan Juyeon terlihat saling berbincang untuk sesaat yang membuat Gwil Injo mengira kalau mereka lagi PDKT. Tapi yang membuat Injo heran, si cowok malah terlihat nggak peduli kepada Juyeon dan tiba-tiba menyerahkan tas ranselnya kepada Juyeon. Setelahnya Dojun pergi begitu aja tanpa pamitan dengan semuanya. Makanya Injo segera menghampiri Juyeon dan bertanya kenapa cowok barusan ninggalin semua tas di sini. Juyeon menjawab, "Sewaktu aku bilang jika orang-orang tahu kalau kau yang mengalahkan Kaserian, kau akan menjadi orang terkenal dalam semalam." Lalu dia bilang kalau dia benci menjadi pusat perhatian, makanya memintaku untuk menghandle semuanya. Jawab Juyeon yang membuat Injo makin kaget dan penasaran siapa sebenarnya rekan cowok Juyeon ini. Di saat yang sama, dengan wajah merona Juyeon juga penasaran siapa Dojun sebenarnya. Sekarang kita pindah ke salah satu gym di Korea. Terlihat Park Hae-yeol, hero rank S sekaligus Guildmaster Sweet Life, sedang berlatih tinju dengan intens. Sampai-sampai rentetan pukulannya membuat samsak tinju meledak. Sebenarnya Park Hae-yeol lagi emosi berat karena guildnya kini mulai diremehkan di Korea Selatan karena gagal bangkit sejak banyak member guild yang mati dalam raid Kaserian 3 tahun yang lalu. Untuk menenangkan ego Park Hae-yeol, bawahannya malah menjilat pantatnya dengan bilang kalau Park Hae-yeol cuma satu-satunya orang di Korea yang tahu strategi mengalahkan Kaserian. Dia yakin Park Hae-yeol suatu saat akan berhasil raid Kaserian dengan orang paling sedikit. Jadi si bawahan meminta Park Hae-yeol bersabar sampai dia berhasil melakukan itu. Si bawahan dan Park Hae-yeol nggak tahu kalau sekarang udah ada yang berhasil solo melawan Kaserian yang disegani hero rank S sekalipun. Sementara itu Kang Yongpyo terlihat saat ini sedang membaca identitas Seo Dojun di kantornya. Dia mendapat laporan dari bawahan kalau beberapa bulan yang lalu Kang Chulwo mencoba menghabisi Dojun dengan menyeretnya ke dalam gate. Tapi bukannya mati, Dojun malah awakening. Si bawahan ngelanjutin, Chulwo melakukan itu atas permintaan klien Hong Hae-ju, direktur eksekutif dari grup T, sekaligus putri kedua dari grup W. Ho, benar-benar chaebol princess ya. Terus, kenapa dia mengincar pria seperti Dojun? Tanya Kang Yongpyo penasaran. Si bawahan menjawab, katanya sih, Seo Dojun adalah anak di luar nikah suaminya. Dia dibawa masuk ke dalam keluarga pada umur 7 tahun. Tapi 6 tahun yang lalu, setelah Hong Hae-ju melahirkan putranya, anak itu diusir dari rumah. Kang Yongpyo pun tertawa mendengar perselisihan hak waris perusahaan konglomerat. Dan begitu dia tahu dari bawahan, kalau Kang Chulwo mendapat bayaran 3 miliar won untuk menghabisi Dojun tapi malah berakhir babak belur, terkena luka bakar yang parah, kehilangan pandangan sekaligus sekarat saat ini, Kang Yongpyo cuma merespon dengan ucapan, "Astaga, sungguh keji sekali bajingan itu." Padahal dalam hatinya, Kang Yongpyo berharap Dojun memotong anggota tubuh Chulwo dan menghancurkan kepalanya. Sedikitpun Kang Yongpyo nggak peduli pada sepupunya itu. Tapi kemudian Kang Yongpyo yang sedang main golf indoor tersentak kaget saat mendengar bawahannya bilang kalau ada rumor Hyun Jeon udah membantu Dojun di lokasi Chulwo babak belur. Dengan keras Kang Yongpyo menyuruh bawahannya untuk mencari tahu apa hubungan antara Juyeon dan Dojun. Kalaupun gak ada apa-apa di antara mereka, mungkin aja mereka udah membuat suatu perjanjian. Dan setelah si bawahan pergi melaksanakan perintahnya, Kang Yongpyo yang marah bahkan sampai mematahkan stick golf cuma dengan genggaman tangannya. Dalam hatinya Kang Yongpyo bilang, lambat laun, anak buah Hong Hae-ju pasti akan datang padaku untuk menyelesaikan tugas yang gak bisa diselesaikan oleh Chulwo. Yah, gak masalah. Dia kan chaebol princess, jadinya pasti uang dia banyak, iya kan? Kata Kang Yongpyo yang ternyata mata duitan parah. Kembali ke Dojun yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah di malam hari. Di satu sisi Dojun senang, hunting di Rift Zone jauh lebih efisien daripada hunting di gate. Tapi dia sedikit kesal kalau harus selalu ngandalin Juyeon untuk bisa keluar masuk Rift Zone. Apalagi sebelum keluar dari sana, Juyeon bilang kalau dia belum bisa menjual Magic Stone Kaserian karena orang-orang akan bertanya siapa yang menangkapnya dan apa ia bisa membuktikan skillnya. Kemudian pihak media akan mengikuti Juyeon sepanjang waktu. Karena itu untuk sekarang Juyeon akan menyimpan aja Magic Stone Kaserian. Juyeon bilang waktu itu ke Dojun, kalau tujuanmu mau jadi terkenal, aku nggak akan menghentikanmu. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Mendengar pertanyaan itu, makanya Dojun menyerahkan semua tasnya kepada Juyeon karena dia juga nggak mau menjadi terkenal. Oleh karenanya, sekarang Dojun berniat harus mencari cara lain untuk memasuki Rift Zone. Tapi setibanya di rumah baru yang udah disiapkan Hwang Chang-seop, tiba-tiba Dojun tersentak karena ngelihat ada banyak sepatu di teras rumah. Dia pun buru-buru masuk ke dalam ruang tamu dan ternyata udah ada beberapa orang berjas yang mengintimidasi nenek dan adiknya. Selagi Uneo memeluk Dojun karena ketakutan, salah satu dari mereka bilang
Anda Seo Dojun. Saya adalah Jaksa Park Cholyong dari kantor Jaksa Distrik Seoul. Anda pasti kenal dengan Hwang Chang-seop, bukan? Sekarang Anda ditangkap karena terlibat dalam operasi pinjaman berbunga tinggi ilegal yang dijalankan oleh Hwang Chang-seop, CEO HCS Capital. Keesokan paginya, Dojun yang ditangkap ke kantor jaksa harus melakukan wawancara sebagai tersangka. Sedangkan Jaksa Park sendiri sebelum memasuki ruangan Dojun, terlihat sedang menelpon manajer Lee kalau dia udah mengurus Chang Seop dan Dojun. Gak lupa Jaksa Park ketawa karir dan berterima kasih karena manajer Lee dan Nyonya Heju udah membantu beasiswa anak perempuannya kuliah di luar negeri. Akhirnya Jaksa Park memulai interogasinya terhadap Dojun. Sambil nunjukin dokumen kriminal, Park bertanya apa yang Dojun lakukan selama ini. Semua bukti yang dia pegang sekarang bisa masukin Dojun minimal 10 tahun penjara. Ngeliat Dojun gak menjawab apa-apa, pastinya Jaksa Park marah-marah. Tapi kemudian dengan tegas Dojun bertanya, "Hong Hae-ju, apa sih jalang itu yang menyuruhmu melakukan ini?" Spontan Jaksa Park tersentak kaget dan terpaksa berkilah kalau dia gak kenal dengan orang yang udah membantu beasiswa kuliah anaknya. Ngeliat sikap Jaksa Park, Dojun yakin pihak kejaksaan udah menyapu bersih Hwang Chang-seop. Dan jujur Dojun sebenarnya bersedia ikut dengan damai ke kejaksaan untuk menghindari masalah bagi nenek dan adiknya. Tapi Dojun ragu, kalau dia ditekan begini terus, yang ada dia makin diinjak. Dan benar aja, dengan tatapan intimidasi, Jaksa Park pun bilang dengan tegas, "Aku nggak tahu kau mendengar sosok itu dari mana. Tapi kau pikir jaksa penuntut Korea itu lemah? Habis nyawamu sekarang dasar bangsat." Gak mau lagi diinjak seperti ini, Dojun pun langsung membalas dengan tatapan intimidasi yang lebih pekat lagi. Sehingga Jaksa Park yang ngelihatnya spontan ketakutan bergidik ngeri. Sambil berkeringat dingin, Jaksa Park bilang, "Apa? Kau? Dasar bajingan!" teriak si jaksa yang udah bersiap untuk menggampar Dojun. Namun tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka, memaksa Park berhenti melakukan tamparan. Lalu orang kejaksaan yang membuka pintu tersebut bilang, "Jaksa penuntut Park, mohon keluar sebentar." Si jaksa pun keluar dan ditunjukin dokumen hero detektor. Betapa kagetnya Jaksa Park ngelihat laporan alat hero detektor menampilkan Dojun sebagai orang biasa. Rekan Park sebenarnya juga nggak yakin. Dia menduga jangan-jangan informasi awakening Dojun itu salah. Hal itu membuat Park makin keheranan. Secara informasi awakening Dojun diselidiki langsung oleh grup konglomerat T yang gak mungkin terjadi kesalahan. Terus, dia juga tahu nama Hong Hae-ju. Siapa sih bocah itu sebenarnya? Tanya Park dalam hati yang terus merasa gusar. Dojun yang udah terlanjur kesal dengan kejaksaan yang penuh dengan korupsi seperti negeri Konoha, dia udah berniat mau hancurin aja kantor busuk ini. Tapi tiba-tiba Ju-yeon masuk ke ruangan Dojun, memintanya jangan melakukan hal yang gegabah. Karena kalau Dojun menggunakan kekuatannya sekarang, situasi hanya akan memburuk. Kemudian Ju-yeon pun bilang kalau dia sengaja datang ke kantor kejaksaan karena tahu Dojun gak melakukan hal yang salah. Dia gak terima Dojun yang gak bersalah dituduh begitu aja, makanya dia datang untuk memperbaikinya. Selain itu, Ju-yeon mengingatkan kalau asosiasi hero akan segera menyelidiki Dojun karena mereka udah mengawasi lisensi hero palsunya dan insiden Rift Zone di Mapo baru-baru ini. Untungnya keluarga Dojun aman-aman aja saat ini, sehingga Dojun menyampaikan terima kasih tulus dan gak akan melupakan hutang kebaikan yang Ju-yeon lakukan. Mendengar itu, spontan wajah Ju-yeon merona merah sambil bilang ke Dojun untuk bertahan sedikit lagi, selagi dia menyelesaikan tuduhan palsu ini secepat mungkin. Gak berselang lama, Dojun pun bisa bebas dari kantor kejaksaan karena Ju-yeon berhasil membuktikan Jaksa Park menerima suap untuk melakukan tindakan ilegal, sehingga dia pun langsung dipecat saat itu juga. Ujung-ujungnya kesalahan Dojun cuma kepemilikan lisensi hero palsu. Itu pun Dojun cuma mendapat hukuman percobaan karena Ju-yeon melakukan pembelaan agresif melawan tuntutan kejaksaan. Dan selagi membawa Dojun keluar dari kejaksaan dengan menaiki mobil, tiba-tiba radio digital di mobil Ju-yeon menyampaikan berita darurat tentang kemunculan monster baru di Inggris yang udah menyerang warga sipil. Pembaca berita radio bilang, monster mirip belalang ini tingginya 15 meter, punya 4 mata, dan memiliki ketinggian loncatan yang hebat. Mendengar itu, Dojun pun bilang ke Ju-yeon kalau monster itu pasti Mekasian. "Apa? Gimana kau bisa tahu? Itu kan monster yang baru ditemukan. Dan saat ini cuma asosiasi yang tahu namanya," kata Ju-yeon kaget sekaligus penasaran. Faktanya monster gak diberikan nama sesuka hati, karena Magic Stone gak cuma mengandung energi yang dipadatkan, tapi juga informasi unik. Dengan menganalisisnya, identifikasi detail seperti nama monster bisa dilakukan. Kalau di bumi yang saat ini, menggunakan sains untuk analisis. Sedangkan di dunia surgat yang udah hancur, sihirlah yang digunakan. Tapi karena monster yang sama muncul di kedua dunia, kebanyakan monster, Dojun udah tahu namanya.
Daripada jelasin kok bisa dia tahu, Dojun lebih suka bilang gimana caranya ngalahin Mekasian, yaitu menggunakan ekstrak dari Red Flower Ant. Ekstrak itu nggak bahaya bagi manusia, tapi racun pelumpuh yang sangat ampuh bagi Mekasian. Kalau kau menyemprotkannya, mereka akan berhenti mengamuk, kata Dojun, yang membuat Juyeon makin penasaran siapa dia sebenarnya. Dojun terdiam sesaat dan malah menjawab, gimana kalau aku menghabisi Hong Hae-ju? Sementara itu, Hong Hae-ju sendiri terlihat sangat stres sampai menggigit kukunya keras-keras. Dia stres dan kesal parah mendapat laporan dari manajer Lee kalau Hyun Juyeon membantu Dojun lepas dari tuduhan kejaksaan. Selain kebingungan kenapa Juyeon tiba-tiba mau membantu Dojun, Hae-ju juga tambah bingung lagi begitu kejaksaan melapor kalau Dojun bukan seorang hero. Padahal jelas-jelas hasil pertarungan Dojun dengan Kang Chul-woo membuktikan kalau Dojun bukan orang biasa. Manajer Lee pun menduga, jangan-jangan Dojun punya kemampuan untuk menipu hero detektor. Gak mau lagi menduga sana-sini, Hae-ju yang udah naik pitam segera menyuruh manajer Lee untuk menghubungi Kang Yong-pyo, berikan dia uang 30 miliar won agar menghabisi Seo Dojun secepatnya sebelum semakin banyak kejahatan Hae-ju dikuak oleh Juyeon. Tapi Kang Yong-pyo malah menolak tawaran uang 30 miliar won itu mentah-mentah. Dia meminta bawahannya untuk menaikkan harga 2 kali lipat karena dari perspektif Hong Hae-ju, gak ada alternatif lain selain dirinya. Selain itu, kalau pekerjaannya selesai, uang 60 miliar won bukan apa-apa bagi anak konglomerat Korea seperti Hae-ju. Apalagi sekarang Hyun Jae-on ikut terlibat. Udah seharusnya dia memberikan uang lebih besar dari itu, kata Kang Yong-pyo sambil tersenyum licik. Sempat-sempatnya si bawahan salah bilang kalau Jae-on lawan yang berbahaya, sehingga Kang Yong-pyo membanting kakinya ke lantai dengan keras, lalu bilang dengan tegas, si bodoh ini nggak tahu apa-apa. Apa kau kira semua rank S itu sama? Asal kau tahu, aku bisa menghabisi Jalang seperti Hyun Jae-on dalam waktu 20 menit. Si bawahan langsung ketakutan parah mengiyakan. Tapi kemudian Kang Yong-pyo bertanya hal lain. Apa kau udah mendapat jawaban dari asosiasi hero? Si bawahan menjawab, cabang asosiasi di Inggris bilang kalau mereka nggak bisa menambah pasukan hero. Sedangkan di pusat udah terlanjur mengumumkan ke publik kalau mereka sangat hati-hati memilih hero untuk ditugaskan. Mendengar itu, Kang Yong-pyo tahu kalau dirinya mau nggak mau harus berangkat ke Inggris. Dan kebetulan keberangkatan akan dilakukan 3 hari lagi menggunakan pesawat bersama para hero dari Jepang. Dalam hatinya Kang Yong-pyo bilang, kasihan ya, memburu monster baru yang kelemahannya bahkan belum diketahui. Kalau aku berhasil menemukan kelemahan mereka, itu berarti nilaiku akan semakin naik. 3 hari pun berlalu. Di kota Cambridge, Inggris, terlihat para warga sipil lari kocar-kacir dari Mekasian raksasa. Beberapa hero internasional bahkan berkecuran keringat dingin menghadapi monster yang kelemahannya belum mereka ketahui. Si monster pun segera menyerang mereka dengan lengan tajamnya. Untungnya hero internasional udah siaga untuk menghindar. Lalu mereka melancarkan counter dengan kemampuan spesial masing-masing. Sehingga berkat gabungan kekuatan mereka, satu Mekasian berhasil ditumbangkan dengan susah payah yang cukup melelahkan mereka. Sayang jumlah Mekasian yang keluar dari Rift terlalu banyak. Para hero itu cuma bisa pasrah menghadapi pembantaian dari Mekasian yang mengepung mereka. Para hero dari Inggris mengerahkan semua upaya mereka untuk menghentikan para monster mengarah ke selatan. Tapi mereka sama sekali gak berdaya melawan monster tanpa informasi yang jelas. Dan kini setelah pertahanan Cambridge runtuh, hanya tersisa 60 km lagi ke arah ibu kota London. Tapi sebelum para monster menyeberang sungai menuju London, tiba-tiba serbuk bercahaya jatuh dari langit yang membuat para Mekasian seketika langsung tidur terlelap, jatuh sekaligus ke atas tanah. Ternyata yang menyebarkan serbuk tersebut adalah sebuah helikopter yang terbang di atas. Yang menaiki helikopter itu, siapa lagi kalau bukan Juyeon, Kang Yong-pyo, dan beberapa hero dari Jepang. Semua hero yang menaiki helikopter itu terkaget-kaget, termasuk Juyeon, karena nggak menyangka ekstrak Red Flower Ant benar-benar ampuh untuk menghentikan pergerakan Mekasian. Ngelihat itu, Kang Yong-pyo nggak bisa menahan rasa syoknya dan bilang dalam hati, mustahil wanita ini punya skill level ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Berhubung para Mekasian terlelap nggak berdaya, maka Juyeon dan kawan-kawan segera lompat dari helikopter dan membantai para monster dengan sangat leluasa. Gak berselang lama,
para hero Korea yang ditugaskan ke Inggris kembali ke negara asal dan udah ditunggu para wartawan di Arrival. Kebanyakan mereka memuji Juyeon karena berhasil menyadari kelemahan Mekasian dengan cepat sehingga menjadi hero sungguhan sekaligus hunter terbaik selama ekspedisi di Inggris. Gak cuma itu, Juyeon bahkan katanya akan mendapatkan gelar Knight dari kerajaan Inggris atas jasa besarnya menyelamatkan Inggris dari keputusasaan. Dan begitu para hero keluar di Arrival, para wartawan fokus menyorot Juyeon dan Kang Yongpyo untuk memberikan komentar terkait ekspedisi mereka. Alhasil seluruh warga Korea ngelihat wajah mereka berdua, gak terkecuali Dojun. Dia ngelihat wajah tawa Kang Yongpyo di Videotron dengan tatapan kemarahan. Sekejap kemudian, Juyeon dan Dojun kembali bertemu di kafe, di mana Juyeon memberikan hadiah baju dari Inggris kepada Dojun sekeluarga. Sebagai bentuk terima kasih, karena berkat Dojun, Juyeon bisa menjadi pahlawan yang sebenarnya. Mereka berbincang sebentar, dan Juyeon bertanya apa rencana Dojun berikutnya. Sembari berharap, Dojun gak lanjutin rencananya untuk menghabisi Hong Hae-ju. Tapi Dojun malah bilang jawaban yang mengagetkan Juyeon, yaitu dia mau membeli rumah baru untuk keluarganya. Sementara itu Kang Yongpyo yang sedang pesta kolam renang bersama para gadis nggak terlihat gembira karena masih mikirin Juyeon yang terlihat sangat berbeda dibandingkan yang dulu. Selain tahu kelemahan Mekasian, Juyeon juga merahasiakan gimana dia bisa tahu tentang hal itu. Belum lagi sewaktu Kang Yongpyo mengancam akan membalaskan perbuatan Dojun kepada sepupunya, Kang Chulwo. Saat masih dalam perjalanan pulang menaiki pesawat, Juyeon malah merespon dengan sikap gak acuh. Lakukan aja sesukamu. Lagi pula aku juga gak mau ikut campur, kata Juyeon, yang membuat Kang Yongpyo tersentak kaget karena gak menyangka hubungan Juyeon dan Dojun gak sebesar dugaannya. Meski begitu, tetap aja Kang Yongpyo penasaran kalau pasti ada sesuatu pada bajingan Seo Dojun. Sekarang kita pindah ke Inggris, ke area Long Sutton, The Shrewsbury. Area ini hancur lebur akibat monster wave belum lama ini. Asosiasi Hero Inggris mengerahkan sebanyak mungkin hero ke dalam Rift untuk mengambil Magic Stone menjelang monster wave kedua. Dan kebetulan, Rift tersebut dikawal oleh dua penjaga. Dua penjaga ini sedikit kecewa karena kalau aja mereka punya ekstrak dari Red Flower End, hero rank D seperti mereka bisa aja ngalahin Mekasian dengan mudah. Selain itu, karena wave pertama terlalu cepat disapu bersih, mereka nggak punya kesempatan untuk mendapatkan Magic Stone yang berlimpah. Dan kebetulan saat Rift udah ngeluarin wave, Rift tersebut nggak bisa diubah lagi menjadi gate. Selagi mereka berdua bincang-bincang terkait wave kedua yang katanya nggak akan munculin Mekasian lagi, sehingga situasi akan lebih berbahaya. Nyatanya situasi berbahaya harus mereka hadapi lebih awal, karena salah satu dari mereka merasakan ada seseorang yang keluar dari Rift. Padahal baru 5 jam, tim Red Hero masuk ke dalam sana. Baru aja keduanya siap siaga, tiba-tiba petir menyambar di sekitar Rift, dan seseorang yang penampilannya mengerikan keluar dari sana. Ngelihat itu, salah satu penjaga terkaget-kaget panik dan bilang, Dia bukan hero. Tidak ada hero yang memakai pakaian seperti itu ataupun dengan bekas luka di wajahnya. Cepat hubungi markas pusat. Namun seketika, sosok yang keluar dari Rift tersebut mengaktifkan lingkaran misterius untuk mengontrol tubuh kedua penjaga. Saat salah satu penjaga mencoba melawan dengan melemparkan 3 dagger sekaligus, semua daggernya langsung terpental oleh barrier sosok tersebut. Cukup dengan satu kata, lemah. Dari sosok misterius yang kemudian mengepalkan tangannya erat-erat, seketika tubuh dua penjaga itu remuk hingga sekarat parah di atas lantai. Uniknya sosok tersebut ngeluarin HP pribadi dari dimensi lain, di mana tertulis angka 19,26% di atas layarnya. Ngelihat itu, dia pun kecewa dan bilang, udah 10 tahun berlalu di tempat ini, tapi bahkan gak bisa mencapai 20%? Apa aku gagal? Setelah semua upaya untuk membuka Dimensional Rift? Baiklah, kalau begitu sekarang aku harus meningkatkan manaku dulu, kata si kawan yang kemudian membantai kedua penjaga yang masih sekarat sembari berniat akan menyingkirkan makhluk-makhluk lemah yang ada di muka bumi. Siapakah sosok misterius tersebut? Mimin juga belum tahu. Kemungkinan baru ada info lagi di video part berikutnya. So, kita lanjut dulu. Mari kita kembali ke Dojun, yang saat ini sedang di area Paju, Korea Selatan. Selagi Dojun menyusuri padang yang luas, tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar, dan muncullah monster-monster cacing raksasa dari bawah tanah. Saat Dojun mengamati lubang keluar para cacing tersebut, dia tahu ada sekitar 26 monster dalam radius 100 meter. Sambil mengaktifkan mana api di tangannya, Dojun pun bilang, mari kita lihat berapa banyak dari mereka yang bisa selamat. Dan seketika, Dojun menembakkan api dari tangannya ke dalam lubang tersebut sehingga terjadi ledakan beruntun dahsyat yang menjulang tinggi ke atas sehingga membuat tubuh para monster cacing berhamburan ke beberapa bagian. Melihat pembantaian massal itu, Dojun malah tersenyum licik seperti seorang psikopat.
Di waktu yang bersamaan, Na Tae-hwang saat ini sedang mengadakan rapat penting bersama Wakil Direktur Asosiasi Hero Korea yang bernama Min Hong-gi dan Wakil Presiden Asosiasi Hero Korea yang bernama Park Sung-chul. Rapatnya terkait Seo Do-jun. Min Hong-gi mengaku kalau Do-jun adalah pemuda yang susah diatur. Selain itu, Do-jun sendiri yang mengkonfirmasi dirinya adalah hero, meski hero detektor pernah gagal mendeteksinya. Dan terkait itu, Do-jun gak mau ngasih jawaban. Mendengar itu, Park Sung-chul marah besar. Dia nggak terima ada hero yang berani merahasiakan sesuatu kepada asosiasi. Tapi karena Na Tae-hwang memberikan Park Sung-chul peringatan yang membuatnya terdiam, Min Hong-gi bisa ngelanjutin laporan terkait Seo Do-jun. Mulai dari rencana jahat Kang Chulo yang mengurungnya di gate, mendapat awakening di gate saat hampir sekarat, balas dendam kepada Kang Chulo, hingga menghandle semua monster rift di Mapo sendirian. Meski perbuatan Do-jun banyak yang berlebihan, Min Hong-gi sangat yakin kalau kekuatan Do-jun sangat luar biasa. Dan berhubung Do-jun udah meminta lisensi hero resmi atas jaminan Hyun Ju-yeon, kini Do-jun udah memiliki lisensi hero tersebut dan diposisikan sebagai hero rank S peringkat 8 di Korea. Berkat lisensi tersebut, makanya kini Do-jun bisa sebebasnya memasuki Rift Zone, termasuk Rift Zone Paju yang dia masuki sekarang. Di saat Do-jun baru aja membantai para cacing raksasa sepuas yang dia mau, Na Tae-hwang di kantornya malah tertawa lebar begitu mendengar laporan kalau Do-jun segera memasuki Rift Zone Paju sesaat setelah mendapatkan lisensi. Cuma Park Sung-chul aja yang keheranan saat tahu Do-jun memasuki Rift Area Paju sendirian tanpa support dari member guild. Tapi karena Tae-hwang dan Mi Hong-gi merasa aneh Park Sung-chul seakan gak mengakui kehebatan Do-jun, Park terpaksa mengganti topik dengan memberi saran pada keduanya. Jika Do-jun berhasil kembali dari Rift Paju hidup-hidup, tunjukkan identitasnya kepada publik sekaligus berikan promosi. Alasan Park sederhana, kalau hero rank S baru dikenalin pas waktu genting seperti ini, pastinya masyarakat bisa lebih tenang. Memang Park dan Hong-gi sempat beradu argumen terkait hal itu, tapi Na Tae-hwang sendiri menyatakan kalau dia akan bertemu Do-jun secara empat mata, baru kemudian diputuskan apakah akan dikenalin ke publik atau enggak. Akhirnya bantai-bantai Do-jun melawan para monster cacing raksasa ditutup dengan sabetan mana api dari tangan Do-jun yang memotong habis semua monster sekaligus sampai tewas. Yang membuat Do-jun agak terganggu, menggunakan teknik api besar seperti barusan, benar-benar menggunakan mananya secara berlebihan. Makanya Do-jun berencana kalau dia harus segera mendapatkan senjata andalan agar bisa hunting dengan lebih efisien. Makanya untuk menjalankan rencananya, Do-jun pun mendatangi komplek Hero Gasan ke salah satu toko blacksmith terkemuka. Mendengar anaknya diancam oleh Do-jun, padahal karena si anak sibuk main game saat Do-jun datang sebagai pelanggan, sang ayah yang bernama Choi Chol-gwan, master craftsman perlengkapan hero, keluar dari ruangan dan bertanya siapa yang udah merekomendasikan tempat ini pada Do-jun. Sewaktu Do-jun menyebut nama Hyun Ju-yeon, spontan ayah dan anak langsung kaget berkeringat dingin. Dan si ayah makin kaget lagi pas Do-jun nunjukin taring giant black viper yang udah lama sekali gak pernah dia lihat lagi. Dengan bahan taring tersebut, Do-jun meminta sang master untuk membuatkannya pedang bagus sepanjang mungkin. Mendengar itu, Master Choi pun bilang kalau merentangkan bahan non-logam terlalu panjang, bisa-bisa bahan itu akan kehilangan daya tahan. Tapi Do-jun malah menggertak. Apa kau sedang mengakui kalau kalian gak mampu melakukannya? Cukup gabungkan aja jadi satu pedang. Aku butuh yang panjang. Dan satu lagi, pastikan untuk memaksimalkan tingkat penyerapan mananya juga. Betapa marahnya anak sang master ngelihat ayahnya diremehkan. Dia bilang kalau sebagian besar senjata buatan ayahnya minimal punya tingkat penyerapan mana grade 3. Makanya Do-jun pun segera membuktikan ucapannya dengan mengambil salah satu pedang yang bahannya grade 5. Sewaktu Do-jun mengalirkan mananya ke pedang tersebut, seketika pedang itu bersinar terang sebelum akhirnya hancur berkeping-keping, yang membuat Master Choi dan anak songongnya terdiam mematung 1000 bahasa. Kepada mereka berdua yang masih terdiam kaget, Do-jun pun bilang dengan tegas, kalau kau cuma bisa membuat sampah seperti itu, lebih baik tutup aja tokonya sekalian, kata Do-jun, yang membuat harga diri Master Choi merasa tertantang. Gak berselang lama, terlihat Do-jun kembali memasuki Rift Zone lain untuk memburu monster bermata satu yang bernama Cyclops. Untuk mengalahkan si monster, Do-jun terpaksa harus mempertahankan wujud mana sword yang sangat boros mana, dan berkat tebasan fire mana sword secara bertubi-tubi ke tubuh Cyclops, si monster akhirnya tumbang dengan luka darah di mana-mana. Do-jun pun segera masukin darah Cyclops tersebut ke dalam sebuah wadah untuk kemudian diserahkan kepada Master Choi. Do-jun bilang ke anak sang master, berikan ini kepada ayahmu. Dengan ini dia bisa menggabungkan dua tarik Black Viper dengan mudah. Do-jun sengaja nggak bilang itu bahan apa pada sang anak dan cabut pergi begitu aja. Sembari keluar dari toko, Do-jun bilang dalam hati, aku udah mengumpulkan bahan-bahan dasarnya. Tapi, jika aku mau penyerapan mana yang lebih tinggi, aku butuh satu bahan lagi. Hanya ada satu tempat di mana aku bisa menemukannya di dunia ini. Wah, di mana tuh kira-kira? Mimin juga belum tahu. Jadi, kita lanjut lagi.
Sementara itu keesokan harinya, terlihat Juyeon dan Injo sedang santai-santai di kolam hotel. Mereka berbincang terkait asosiasi Korea yang memutuskan untuk mengirim Hiro ke Brazil karena pemerintah Brazil dan asosiasinya udah menyerah melawan Wave Monster, bahkan berencana untuk menutup total Rift Zone yang ada. Setahu Injo, monster yang muncul di Brazil katanya lumayan ganas, tapi bisa dapetin banyak Magic Stone juga di sana. Selain itu, bayaran dari asosiasi juga lumayan besar, makanya Guild Injo memutuskan untuk pergi juga ke sana. Yuk, ikut bareng kami, ajak juga pria itu ya, kata Injo yang kemudian sengaja menggoda Juyeon kalau dia berpacaran dengan Dojun. Daripada kena goda terus sama Injo, Juyeon terpaksa mengiyakan pergi ke Brazil, meski dia nggak tahu Dojun mau ikutan juga atau enggak. Dojun sendiri saat ini malah kembali mendatangi toko blacksmith untuk ngelihat Master Choi yang berhasil menggabungkan dua taring menjadi satu berkat bantuan dari darah Cyclops. Dan karena berhasil digabungkan, Master Choi menyatakan bersedia membuat pedang sepanjang yang Dojun mau, kemungkinan panjangnya 1,8 meter. Gak lupa Dojun memberikan syarat lain kepada Master Choi, mulai dari bentuknya seperti pedang dua tangan, tapi sesuaikan pegangannya agar tetap bisa dipakai satu tangan juga. Dan pastikan berat pedangnya sekitar 5 kg. Kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikan pedangnya? Tanya Dojun mengkonfirmasi. Master Choi menjawab, sekitar 1 bulan. Dan mana absorptionnya? Mungkin sampai ke grade 7. Mendengar itu, jujur Dojun masih ragu senjata grade 7 bisa menahan kekuatan penuhnya. Makanya dia menduga memang butuh satu bahan lagi. Dan kemudian Dojun segera pergi dari toko sambil bilang ke Master Choi untuk selesaikan aja bentuk pedangnya dulu. Terkait mana absorptionnya, bisa dilakukan setelah Dojun kembali. Beberapa hari kemudian, terlihat Dojun dapat hadiah lagi dari Juyeon berupa sedan mewah seharga 100 juta won. Lalu terkait asosiasi Hero, Dojun cerita kalau mereka mau mempublikasikan identitasnya. Jadinya dia meminta mereka membayar kalau mau melakukan itu. Sayang negosiasinya gagal dan Dojun pun gak terlalu peduli. Setelahnya mereka pun menaiki mobil tersebut dan Juyeon cerita ke Dojun kalau asosiasi sekarang sedang sibuk mempersiapkan pengerahan Hero ke Brazil. Saat situasinya udah tenang, mungkin cobalah untuk bicara dengan ketua Taehwang lagi, kata Juyeon berharap Dojun berubah pikiran agar mengizinkan asosiasi mempublikasikan namanya. Tapi dengan lengan mereka berdua yang saling nempel, Dojun malah bertanya sambil mendekatkan wajahnya. Terus, apa kau ikut ke sana? Spontan Juyeon mengiyakan dengan wajah merona dan wajahnya makin memerah lagi sewaktu Dojun bilang dengan gantengnya, "Yuk kita pergi sama-sama." Wajah merah juga terlihat pada Hong Hae-ju yang saat ini sedang naik pitam karena Kang Yongpyo datang ke kantornya untuk meminta bayaran lebih dari 30 miliar won. Kesal dimintai uang terlalu banyak, padahal kerjaan belum juga Yongpyo mulai. Hae-ju bilang harusnya dia cari orang lain aja untuk menghabisi Dojun. Mendengar itu Yongpyo merespon balik, "Kurasa kau belum dapat informasi terbaru tentang Dojun, iya kan? Aku kasih gratis aja infonya. Perlu kau tahu, Seo Dojun itu sekarang adalah hero rank S. Hero rank S peringkat 8 Korea." "Berandalan itu rank S? Kau pikir aku akan percaya?" kata Hae-ju kaget sekaligus menyangkal. Untuk memenangkan negosiasi, Kang Yongpyo sengaja sok jual mahal dengan ancang-ancang cabut dari kantor Hae-ju sembari bilang, "Perlu kau tahu, aku membayar cukup uang untuk informasi ini. Kalau kau gak percaya, tunggu aja sampai dia menghabisimu sendiri." Spontan Hae-ju langsung panik ketakutan. Gak mungkin orang biasa seperti dirinya mampu melawan hero rank S. Makanya Hae-ju terpaksa menuruti permintaan uang lebih dari Yongpyo, asalkan Dojun menghilang dari dunia ini. Mendengar itu, sambil tersenyum licik, Yongpyo berharap agar mereka bisa menjadi partner bisnis yang lebih dekat ke depannya. Dan tiba-tiba, notif pesan di HP Yongpyo berbunyi. Setelah dia membaca pesannya, Yongpyo lagi-lagi tersenyum licik dan bilang, "Tampaknya surga sedang berada di pihakmu, Direktur Hong. Karena kesempatan emas untuk menyingkirkan Seo Dojun baru aja muncul." Akhirnya para hero dari asosiasi Korea pun berangkat ke Brazil dengan menaiki pesawat. Para netizen Korea sangat antusias ngelihat perjalanan pesawat para hero disiarkan secara live. Salah satu yang berangkat adalah Jang Sung-ho, sosok yang mengangkat grup P ke puncak sendirian. Lalu Park Hae-ol, yang netizen tahu guildnya sedang terpuruk, jadinya sekalian aja cari uang dengan misi ke Brazil. Lalu Hyun Juyeon, yang menjadi primadona bagi para netizen pria. Kang Yongpyo, yang netizen udah tahu dengan mata duitannya. Dan terakhir Seo Dojun, yang asik makan mie tanpa peduli image-nya sedang disiarkan. Beberapa netizen bahkan gak tahu Seo Dojun itu siapa. Mereka mengira Dojun seorang rookie yang akan debut hero di Brazil sekaligus dikirim untuk mencari pengalaman. Waduh, gimanakah reaksi netizen saat ngelihat Dojun beraksi nunjukin kekuatan aslinya di hutan Amazon? Kita akan tahu di video berikutnya. Yo, komiknya udah mentok kawan-kawan.
kemungkinan baru bisa kita lanjutin di akhir Agustus bulan depan setelah komiknya update beberapa chapter. Sembari nunggu beberapa komik lagi mentok, kita akan bahas judul baru lagi yang pastinya nggak kalah seru. Saksikan terus alur cerita komik paling joss hanya di channel Manhwa Park dan stay update.